Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang kepada para Penatua yang baru bergabung. Semoga betah dan tambah tahan banting. WKWKWK, sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 201 Kepercayaan dan Iman, subscribe Penatua. Setiap bulan mereka akan datang sekali, dan tujuan mereka adalah untuk mengambil mahkota ilahi. Meskipun setiap kali seluruh pasukan mereka akan dimusnahkan, mereka masih belum menyerah. Pertama kali aku tidak punya waktu untuk mempersiapkan pertahanan, dan satu tulang di kaki aku patah oleh mereka, jadi aku hanya bisa menggunakan pisau aku yang patah untuk bertindak sebagai tongkat untuk berjalan. Setelah itu aku menjadi pintar, dan menggali gua di bawah pohon ini, dan menyebarkan mantra di sini, perisai Qi, jadi setiap kali mereka datang ke sini, aku akan merasakannya lebih awal, dan datang ke sini untuk bersembunyi. Cheng Xie berbicara dengan suara ketakutan. Su Yun dengan hati-hati melihat keluar dari gua pohon, dan dengan hati-hati mengukur orang-orang dari alam jahat yang menuju ke arah mereka. Mereka mengenakan baju besi coklat, tubuh mereka diselimuti apa yang tampak seperti roh asap hitam, mereka semua memiliki seringai di wajah mereka, kaki sepanjang sekitar 1 meter, dengan lembut melayang. Tidak ada suara sama sekali. Apakah tempat ini aman? Tanya Su Yun. Dulu memang aman, tapi sekarang aku tidak begitu yakin. Tetapi mereka mengetahui keberadaan aku, mereka tidak terburu-buru untuk membunuh aku, tetapi akan menangkap aku sehingga mereka dapat menyiksa aku, karena itulah yang orang-orang di alam jahat suka lakukan. Kata Cheng Xie. Aku perhatikan bahwa mereka hanya pada tahap ke-10 dari kultivasi inti roh, dan selangkah lagi dari alam jiwa roh. Mereka berjumlah 12 orang. Bisakah kelompok ini memasuki kuil untuk mencari harta karun? Meskipun mereka ada di sini atas nama harta karun, sebenarnya, mereka di sini hanya untuk menemukan rute. Menemukan rute. Mereka sedang mensurvei dan mendapatkan informasi untuk rute menuju kuil. Betul sekali. Kuil itu adalah tanah tuanku, dan memiliki banyak mekanisme di dalamnya, penuh dengan pesona, belum lagi para pembudidaya dari alam inti roh, bahkan para pembudidaya dari alam jiwa roh mungkin tidak mendapatkan mahkota ilahi. Aku rasa setidaknya para pembudidaya dari alam bintang roh dapat masuk, atau hanya setelah mereka mengamati topografi, maka makhluk perkasa dapat bergerak. Petik 2. Jika mereka mati di dalam kuil, bagaimana mereka mengirimkan informasinya? Sederhana. Mereka memiliki jejak lensa di dalamnya, sehingga makhluk perkasa dapat melihat apa yang mereka lihat, dan dia ahli dalam serangan diam-diam, jadi sebelum setiap gerakan, dia akan memiliki persiapan yang cukup untuk melawan musuh. Dia selalu sangat berhati-hati, itu sebabnya tuanku tidak bisa mengalahkannya. Aku juga seperti itu. Su Yun tanpa malu berkata. Retakan. Saat itu, sebuah suara keluar dari samping pohon besar. Su Yun dan Cheng Xie segera menghentikan napas mereka, keduanya tidak berani mengeluarkan suara apapun, berkeringat dingin dan mendengarkan gerakan di sekitar mereka. Orang-orang alam jahat terbang ke depan, tidak mengeluarkan suara apapun, jadi Su Yun dan Cheng Xie tidak dapat melihat jarak di antara mereka, dan hanya bisa mendengar jika mereka sangat dekat, seperti mendengarkan napas aneh orang-orang alam jahat. Perlahan, suara napas itu semakin jauh. Mereka berdua terus menunggu di gua pohon selama setengah jam, sebelum keluar dengan hati-hati. Mereka seharusnya tidak kembali, kan? Su Yun melihat ke bawah jalan dari gua dan bertanya. Mereka akan dikuburkan di kuil, dan dengan pengaruh kuil yang keruh, mereka akan menjadi makhluk kuil, selamanya tinggal di dalam. Cheng Xie memanjat keluar dari gua pohon, menggunakan bilah patah sebagai penyangga, dia menjawab dengan suara gemetar. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata, karena memang seperti itu, ketika kamu ingin aku mengambil mahkota ilahi, mungkin kita bisa memanfaatkannya. Mendengar itu, Cheng Xie menganggukkan kepalanya dengan cemas, manusia, kamu benar, pada saat itu kamu bisa mengikuti mereka ke kuil, dan mengambil mahkota. Tapi sampai sekarang, aku hanya murid inti roh tahap kedua, bagaimana aku bisa bergaul dengan sekelompok orang di alam inti roh tahap ke-10, bukankah itu hanya mencari kematian? Untuk saat ini, aku akan berlatih dulu, dan membicarakannya nanti. Mengatakan itu, Su Yun pergi. Cheng Xie tidak mengatakan apa-apa, dan mengikuti Su Yun kembali ke area hutan yang sama. Dia dengan cemas berlari, ke pohon besar yang dipenuhi buah-buahan berwajah manusia. Saat itu, pohon besar mengeluarkan cahaya merah, dan suara ratapan bergema. Cheng Xie berlari, dan melihat ke atas, wajahnya langsung menjadi hitam, dengan matanya yang penuh amarah. Di sekitar setiap buah di pohon, ada sejumlah besar bilah cahaya darah, semua bilah ini panjangnya kurang dari 1 inci, namun mereka mengelilingi buah roh dan berputar sangat cepat, dan terus-menerus memotongnya. Buah roh bergoyang dengan panik, semua wajah pada buah itu jelek, seolah-olah mereka kesakitan. Itu adalah bilah roh, itu bisa membahayakan roh dan jiwa, tetapi tidak akan berakibat fatal, tetapi mereka mengalami rasa sakit karena dicincang menjadi daging cincang. Cheng Xie berlutut di tanah, dan menjerit kesakitan, seolah-olah dia sendiri yang menderita luka itu. Tim pengikut yang dulu hebat, hanya tersisa dirinya sendiri.
Semua temannya telah jatuh, tetapi dia hanya bisa melihat dan tidak melakukan apa-apa. Perasaan tidak berdaya itu yang paling menyakitkan. Su Yun memandang Cheng Xie, dia tidak bersuara, diam-diam menghela nafas, dan berbalik untuk pergi. Pada hari kedua, bilah roh telah menghilang, dan buah roh telah menjadi tenang, tetapi Cheng Xie berbicara lebih sedikit. Dia lelah seperti sebelumnya, berjalan dengan kaki seperti tahu untuk mencari makanan, menggunakan buah roh untuk mengganti sejumlah besar obat-obatan untuk diberikan kepada Su Yun, sementara Su Yun mengambil semuanya dengan senang hati. Setelah orang-orang dari alam jahat melewati bagian hutan itu, mereka tidak pernah kembali. Su Yun mendapatkan kembali kehidupan pelatihannya yang tenang. Dengan berlalunya waktu, jumlah buah roh di pohon menjadi semakin sedikit, sementara kultivasi Su Yun menjadi semakin kuat. Setengah tahun kemudian, Su Yun yang dengan sepenuh hati berlatih telah melangkah ke tahap ke-10 dari ranah inti roh. Dengan kekuatan batu abadi, kekuatan tambahan Hukian Mei, menambahkan bahan-bahan kuat dari alam jahat dan bantuan mata air jahat, kultivasinya melonjak. Semuanya dimulai dengan sulit, dan bagian tersulit dari pelatihan seorang kultivator adalah 2 level. Untuk memulai pelatihan. Dan setelah alam jiwa roh. Di antara keduanya, itu adalah yang paling mudah untuk dilatih, di mana orang-orang berbakat akan terus meningkat tanpa halangan. Itulah alasan mengapa King Er dapat dengan cepat naik ke ranah inti roh setelah memasuki keluarga Su, bakatnya bagus, dan dengan baik. Kondisi, bagaimana mungkin dia tidak meningkat dengan panik dengan pelatihan. Sekarang dia berada di tahap ke-10 kultivasi, untuk melangkah ke alam jiwa roh, dia tidak bisa berlatih keras untuk itu atau menggunakan obat-obatan, tetapi membutuhkan momen pencerahan, atau itu akan memakan waktu yang sangat lama. Su Yun tidak terburu-buru, Profound Spirit Ki di seluruh tubuhnya sangat padat. Karena kekuatan gaib raja, mata air jahat dan ki khusus dari pengaruh alam jahat, esensi roh jahat di tubuh Su Yun telah berkembang menjadi 9.000 yang menakjubkan, hampir menembus hingga 10.000. Ki roh yang mendalam di sekelilingnya bukan lagi pure Divine Spirit Ki sebagai basis, sebaliknya, Evil Profound Spirit Ki yang memimpin. Dengan tubuhnya yang penuh dengan Evil Ki, wajahnya menjadi lebih pucat, dan jejak Evil Ki akan keluar dari pori-porinya. Tidak hanya itu, dengan efek Evil Profound Spirit Ki yang kuat, jumlah pedang yang bisa dia kendalikan bahkan lebih tinggi. Sebelumnya dia hanya bisa mengendalikan 100 pedang, tetapi dengan peningkatan kekuatannya, dia bisa mengendalikan hingga 499 pedang kayu untuk menyerang dan bertahan. Dengan itu, dia hampir memasuki pedang kedua dari 4 pedang Master Stage of Limitless Sword Art. Makhluk perkasa itu mengirim pengintainya untuk bergerak menuju kuil. Su Yun telah berada di alam jahat selama hampir 1 tahun, dan orang-orang dari alam jahat yang datang untuk menyelidiki kuil datang dalam kelompok demi kelompok, sementara Su Yun dan Cheng Xie telah mengetahui dengan jelas kapan mereka akan tiba. Setiap kali mereka datang, mereka berdua tidak akan bersembunyi di gua pohon lagi, tetapi memilih untuk bersembunyi di Black Evil Cave Mansion. Tidak terkecuali, Cheng Xie dan Su Yun sama-sama mengenakan jubah hitam, dan berjalan menuju Black Evil Cave Mansion. Sebelum pergi, Cheng Xie masuk ke dalam hutan, ke buah roh dan bersujud 10 kali, sebelum mengambil satu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia akan menukarnya dengan beberapa harta untuk mendukung pelatihan Su Yun. Dia hanya memiliki 7 yang tersisa, itu berarti bahwa guru hanya memiliki 7 penjaga yang tersisa. Melihat ekspresi serius Cheng Xie, Su Yun menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, kamu tidak takut aku akan menolak permintaanmu setelah aku berlatih, dan tidak pergi ke kuil untuk mengambil mahkota ilahimu? Cheng Xie terdiam beberapa saat, lalu dia tiba-tiba tertawa. Takut. Haha, tentu saja aku takut, manusia, jika seperti itu, maka aku akan kehilangan segalanya, termasuk imanku. Lalu kenapa kau percaya padaku? Apakah aku punya pilihan? Cheng Xie menepuk kakinya yang lemah, dan tertawa, seorang yang tidak berdaya namun tidak mau meringkuk dalam kekalahan oleh musuh-musuhnya, berapa lama aku bisa bertahan di alam jahat ini? Jika aku tidak mempercayai kamu, lalu siapa yang harus aku percayai? Su Yun menoleh, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sangat cepat, keduanya sampai ke Black Evil Cave Mansion. Sekitar gua mansion dipenuhi dengan banyak orang dari alam jahat yang bertukar dan menjual produk. Di bawah intimidasi tuannya, itu adalah satu-satunya tempat di mana orang merasa aman, tentu saja, orang juga harus rendah hati. Cheng Xie berjalan di sepanjang jalan dengan kepala tertunduk, dia tidak berani melihat ke atas, takut akan menemukan masalah. Di dalam mansion Black Evil Cave, Cheng Xie akan menjadi yang terlemah. Tapi untungnya sang guru gua mengancam yang lain dengan kekuatannya, dan dengan demikian tidak ada yang berani membuat keributan. Tapi ada kalanya, ancaman itu tidak mutlak. Di depan, sekelompok orang dari alam jahat sedang berjalan mendekat. Sebanyak 6 orang, ketika mereka berjalan, meskipun orang-orang di sekitarnya tidak melakukan apa yang mereka lakukan dengan bersujud kepada senior Evil Eye 1000 ketika dia muncul, mereka semua masih menundukkan kepala, dan berhenti berbicara, karena takut menyinggung perasaan mereka. Kenapa orang-orang ini? Wajah Cheng Xie berbalik, dia dengan cemas menundukkan kepalanya, dan menarik Su Yun ke sampingnya. Wajah Su Yun membeku, tetapi dia tahu bahwa Cheng Xie tidak akan menyakitinya, jadi dia mengikuti apa yang dia lakukan, dan segera berdiri di samping bersama yang lain.
Keenam orang itu melihat ke kiri dan ke kanan, wajah mereka sangat bangga. Kebanggaan para pembudidaya yang kuat, mereka mengendalikan kehidupan para pembudidaya yang lebih lemah, dan itu patut dibanggakan. Cheng Xie. Tiba-tiba, sekelompok orang melihat seseorang, pria terkemuka itu sedikit terkejut, dan memanggil. Su Yun dapat dengan jelas merasakan seluruh tubuh Cheng Xie sedikit menggigil, tetapi dia tetap mengenakan jubahnya, dan membungkuk hormat kepada pria yang masuk, dan kata-katanya penuh rasa hormat. Cheng Xie menyapa beberapa tuan. Apa beberapa tuan? Aku satu-satunya tuan. Petik 2. Pria terkemuka itu menendang perut Cheng Xie, menyebabkan Cheng Xie jatuh, dan kemudian setelah itu dia menendang kaki tanpa tulangnya. Cheng Xie berteriak kesakitan, tetapi dia tidak berani melawan, bahkan kalimat kutukan atau kemarahan tidak keluar. Jika dia menolak, itu akan menyebabkan banyak masalah, tetapi tidak ada yang akan membantu Cheng Xie, dan orang yang dirugikan selalu dia. Masalah yang aku instruksikan terakhir kali, sudahkah kamu menyelesaikannya untuk aku? Pemimpin mencibir, dan berkata, apakah kamu ingat aku menyuruh kamu mengambil semua buah roh dan memberikannya kepada aku? Setelah bertahun-tahun aku meninggalkan Black Evil Cave Mansion, aku belum pernah bertemu kamu, dan aku kebetulan bertemu dengan kamu saat kembali, jadi, di mana buahnya? Apakah kamu membawa mereka? Tuan-tuan menguasai buah-buahan. Buah-buahan masih di pohon, Cheng Xie. Cheng Xie tidak melihat guru jadi aku tidak berani memetik buahnya, jika kamu tidak mengkonsumsi buah dalam waktu 1 jam, budidaya tidak akan berhasil, jadi. Cheng Xie berencana untuk bertemu tuannya dulu, lalu memberikan buah-buahan. Cheng Xie berkeringat dingin di punggungnya, berteriak sambil gemetaran. Mendengar itu, pemimpin itu melepaskan kakinya, dan memperlihatkan senyuman, jadi seperti itu. Aku memerintahkan kamu untuk membawa semua buah roh kepada aku pada saat kamu datang, jika tidak aku akan mematahkan kaki kamu yang lain. Selesai, dia melambaikan tangannya dan pergi bersama kelompoknya. Su Yun berjalan mendekat dan mengangkat Cheng Xie. Wajah Cheng Xie tidak memiliki kemarahan, hanya ketakutan yang tidak bubar. Tetapi dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali ketenangannya, sepertinya dia terbiasa dihina dan diintimidasi. Su Yun telah melihat dengan jelas bahwa ketika orang itu menendangnya, dia telah mengontrak dan melindungi tas yang berisi buah roh di dalamnya. Mereka berdua terus berjalan, sampai Cheng Xie meraih ke dinding cekung, dan berbicara dengan salah satu orang dari alam jahat. Setelah itu dia mengambil buah roh yang dia lindungi dan memberikannya kepada orang lain, yang pada gilirannya ditukar dengan bahan untuk Su Yun. Mendapatkan bahan-bahannya, dia segera pergi, seolah-olah dia takut melihat pria alam jahat menelan buah roh. Setelah bertukar makanan, kelompok orang-orang Realm Evil tidak terlihat. Su Yun dan Cheng Xie dengan cepat keluar dari Black Evil Cave Mansion, dan kembali ke hutan. 202 berikan segalanya, subscribe Penatua. Grup. Seperti biasa, Su Yun meneguk jus dari tengkorak binatang itu dengan bersih. Kemudian dia berdiri kembali dan menuju ke mata air jahat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat yang sangat besar, jumlah esensi roh jahat yang dia miliki lebih dari esensi roh normal dan esensi roh bumi yang ditambahkan bersama. Jika bukan karena kerja konstan dari kekuatan gaib raja yang terus-menerus menyamakan karakteristik dari ki roh mendalamnya, kemungkinan besar roh ki Su Yun yang mendalam hanya akan tersisa dengan satu jenis. Mata ilahi skala surgawi menutupi ki di sekitar tubuhnya, tetapi tanpa ragu, dia lebih kuat beberapa kali lipat dari sebelumnya, bahkan tanpa bantuan kristal surgawi atau harta lainnya, dia bisa mengendalikan 100 pedang terbang, yang sama sekali berbeda daripada sebelumnya. Tapi, itu tidak cukup, hanya seorang kultivator pada tahap ke-10 dari alam inti roh, hanyalah makhluk normal di benua bela diri langit. Hanya dengan berada di alam roh jiwa dia akan dianggap sebagai seseorang, tapi itu tetaplah seseorang, dan itu saja. Su Yun membuang binatang kering itu, dan menyekat jus hitam dari mulutnya, dengan tekad yang terpancar di matanya. Jika kultivasinya tinggi, apa yang perlu dikhawatirkan? Sekte langit yang mendalam, keluarga Su. Dia tidak perlu takut pada mereka, mereka pasti tidak akan bisa melakukan apapun padanya, dan dia bahkan tidak perlu takut pada wanita ras roh iblis. TN, bagaimana kalau memanggil roh iblis sebagai binatang? Jadi itu akan menjadi alam binatang, dan alam binatang asli akan menjadi alam binatang. Memikirkan hal itu, dia tidak beristirahat, dan terus berjalan ke mata air jahat, menenggelamkan tubuhnya di dalamnya, dan terus menyerap kekuatan mata air jahat. Setelah merendamnya untuk waktu yang lama, kekuatan mata air jahat secara bertahap menjadi lebih rendah, semuanya telah diambil oleh Su Yun. Mata air jahat menjadi semakin redup, dan tidak memiliki kilau dari sebelumnya. Tampaknya jika dia lebih tenggelam di dalamnya, maka dia tidak perlu lagi menggunakan mata air jahat lagi. Dengan sisa kekuatan yang tersisa di dalamnya, Su Yun mulai merendam dan menyerapnya, menikmati evil ki di sekitarnya memasuki tubuhnya. Perasaan awalnya dingin dan menusuk di awal, telah benar-benar menghilang, dan Su Yun jauh lebih mudah menerima ki dingin dari alam jahat. Mungkin penyebabnya karena tubuhnya sudah menjadi sedingin es. Dong. Pada saat ini, suara yang menindas keluar, diikuti oleh sedikit gemetar. Ekspresi Su Yun menegang, dengan lompatan, dia melompat keluar dari mata air jahat, dan mengeluarkan Tousan Deep Sword dan Engravet Dragon Blade. Dia dengan hati-hati mendekati sumber suara.
Selama dia berlatih, dia tidak terburu-buru untuk mengambil pedang baru. Dengan kultivasinya yang begitu kuat, mengambil pedang lain hanya masalah waktu. Tentu saja, dia punya pemikiran lain tentang itu. Tindakan mengambil lebih banyak pedang tidak ada artinya. Dia harus mengeluarkan pedang kuat seperti pedang kematian, atau pedang asal yang tersembunyi di istana. Su Yun awalnya berpikir itu tidak mungkin, tetapi setelah diberi nasihat oleh Ling Qingyu, dia mengerti. Jika dia mendapatkan pedang asal, bukankah semua pedang yang mendengarkan pedang asal adalah miliknya? Dong! Saat itu, suara ledakan keluar lagi. Cheng Xie yang menggunakan bilah patah untuk menopang dirinya sendiri berlari ke arahnya dengan panik. Ekspresinya jelek, jubahnya compang camping dan sobek, seluruh tubuhnya tertutup lumpur, dan ekspresinya panik. Cepat lari, mereka datang. Cheng Xie berteriak ke arah Su Yun saat dia berlari menuju mata air. Sebelum Su Yun bisa mengatakan apa-apa, sosok cakar hitam muncul dari belakang, dan dengan keras membanting Cheng Xie di belakang, menyebabkan dia segera terbang ke depan dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan darah hitam, dan ingin merangkak, tetapi tidak punya energi untuk melakukannya. Mata Su Yun membeku, dan terbang ke arah dari mana sosok cakar itu keluar. Kemudian dia melihat beberapa orang dari alam jahat berjalan di sana. Mereka adalah orang-orang yang dia temui di mansion Black Evil Cave, pria yang mempermalukan Cheng Xie dan ingin dia memberikan buah roh kepadanya. Pemimpin kelompok itu disebut Wu Zuaxie, dan sangat kuat, di puncak alam roh jiwa tahap kedua. Ada desas-desus bahwa dia memiliki banyak interaksi dengan tuan rumah gua. Orang-orang di belakangnya juga kuat, mereka semua berada di atas ranah inti roh tahap ke-9, dengan yang tertinggi di tahap ke-10. Cheng Xie yang tercela, tuanmu, aku, telah memberimu kesempatan lagi, mengapa kamu tidak belajar untuk menghargainya? Mengapa kamu harus berbohong kepada aku? Mempermalukan aku. Kamu orang kotor. Pergi saja dan mati. Wu Zuaxie berbicara dengan suaranya yang kasar, ekspresinya galak, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Cheng Xie yang terbaring di tanah. Mata Cheng Xie terbuka lebar dengan ketakutan menyelimuti mereka. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan bangkit untuk meninggalkan posisi semula, tetapi seberapa jauh dia bisa berlari. Dia tahu dia tidak bisa lari, jadi dia melihat pria yang mendekat padanya, dan berteriak, pengawal setia guru hanya tersisa bersama kami bertujuh. Tidak peduli apa, aku tidak bisa memberikan semangat mereka kepada kamu untuk menyerap, tidak. Aku benar-benar tidak bisa melakukan itu. Karena begitu, maka membiarkanmu hidup tidak ada gunanya, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak patuh padaku untuk terus hidup di dunia ini. Mata Wu Zuaxie yang berkobar dan panjang menyipit, dia mengangkat tangannya, ingin mengakhiri Cheng Xie. Tahan. Tepat pada saat ini, Su Yun angkat bicara. Apakah kamu bersamanya? Wu Zuaxie berhenti, dan menatap Su Yun. Tepat pada saat ini, Cheng Xie segera berteriak, aku tidak mengenalnya, Tuan. Bunuh saja aku tidak punya hubungan dengannya. Betulkah? Mata Wu Zuaxie mengungkapkan beberapa fanatisme. Tetapi setelah beberapa saat, Su Yun menggelengkan kepalanya, tidak, aku mengenalnya, dan aku bersamanya. Idiot, kamu. Cheng Xie mengamuk, dan berteriak, dasar idiot, kamu tidak bisa mati. Jika kamu mati, siapa yang akan membantu aku mengambil mahkota Dewa Tuan? Kamu harus hidup, kamu harus. Jadi, kamu berharap aku bisa melarikan diri? Tanya Su Yun. Pergi, aku akan menahan mereka. Seolah-olah Cheng Xie telah membuat semacam keputusan, dan dengan satu tangan di pedangnya yang patah, dia ingin berdiri. Tapi bagaimana dia bisa memiliki lebih banyak kekuatan? Serangan tadi tidak membunuhnya, sudah Wu Zuaxie memberi belas kasihan. Kata-kata Cheng Xie menyebabkan Wu Zuaxie dan anak buahnya tertawa terbahak-bahak, suara ejekan bergema. Su Yun penasaran, kultivasi dan bakat Cheng Xie hancur, apakah otaknya juga hancur? Untuk bisa mengucapkan kata-kata itu, dia tidak tahu betapa bodohnya Cheng Xie. Su Yun menelan udara, lalu menusuk tausan Deep Sword ke tanah. Kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan milikmu, dan tidak bisa mengalahkan kalian semua, dan bahkan jika memang begitu, apakah kamu bersedia membiarkan kami berdua pergi? Biarkan kalian berdua pergi. Wu Zuaxie mencibir, kurasa itu akan sangat menyenangkan, jika kalian berdua mau berlutut di depanku, dan bersujud kepadaku dan bersumpah untuk menjadi budakku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuh kalian berdua. Kamu tidak layak menjadi tuanku. Cheng Xie sangat marah, meskipun kultivasinya lemah, dan menghargai hidup dan takut mati, tetapi dia tidak bisa meletakkan kesetiaan yang dia miliki kepada tuannya, karena jika dia tidak memiliki kesetiaan, dia hanyalah orang lain. Su Yun berpikir sejenak, lalu bertanya, selain itu, apakah tidak ada cara lain? Kalian berdua semut yang lemah, tidak cocok untuk bernegosiasi denganku, apakah kamu berlutut, atau, aku melahap jiwamu, hahaha. Su Yun menatap tausan Deep Sword di depannya, melihat tubuh pedang, dia berkata, meskipun kultivasi aku tidak setinggi milik kamu, tetapi pada aspek tertentu, kalian tidak dapat dibandingkan dengan aku. Kata-kata ini menyebabkan Wu Zuaxie dan anak buahnya terkejut, oh, kamu masih memiliki beberapa hal kuat yang belum kamu tunjukkan. Iya. Su Yun mengangguk,
Dan di detik berikutnya, jejak aura kuat melintas di matanya, lengannya tiba-tiba bergerak, Evil Ki tiba-tiba keluar dari tubuhnya, meraih Tousan Deep Sword di depannya, dia menariknya keluar, dan bergegas menuju Wu Zuaxie. Ujung pedang mengarah tepat ke lehernya. Huala! Pada saat itu, pedang Qi menyembur seperti air pasang. Tetapi, dentang! Cakar hitam legam tiba-tiba muncul dan menghalangi Su Yun yang bergegas menuju Wu Zuaxie dengan Tousan Deep Sword. Itu jelas cakar Wu Zuaxie. Dia terus meraih ujung pedang yang dingin, cakarnya yang kurus namun mematikan mengunci tubuh pedang. Tidak peduli bagaimana Su Yun mencoba mendesak dengan energinya, dia tidak dapat mengayunkan pedang, apalagi melepaskan diri. Seolah-olah seluruh pedang berada dalam kendali Wu Zuaxie. Hanya semut kecil, kamu berani menyerangku. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengukur diri sendiri. Dan berani menyelinap menyerangku. Wu Zuaxie menyipitkan matanya lagi, niat membunuh yang padat melonjak dari tubuhnya, dia jelas sangat marah. Hanya itu. Itu belum berakhir. Tepat pada saat ini, suara aneh, su, dari sekitar mereka keluar, dan setelah itu, sejumlah besar pedang kayu terbang dari segala arah, semuanya terbungkus dalam ki yang aneh dan padat, semua pedang kayu dengan warna yang berbeda, sangat tajam. Teknik aneh apa ini? Semua orang di alam jahat terkejut, tanpa berpikir panjang, semua pedang mengarah ke mereka. Ujung pedang mengelilingi mereka semua, menutupi langit dan menjebak tanah, itu seperti gelombang pedang, mendekat dengan ganas. Meskipun itu hanya pedang kayu, mereka masih terbungkus dalam ki roh mendalam yang begitu lengkap. Mereka penuh kilau seperti pedang mistis. Ki yang begitu kuat, hati-hati. Wu Zuaxie dengan cemas mundur, melambaikan kedua cakarnya, dia melepaskan lebih dari 10.000 gambar cakar, menghalangi pedang kayu. Su Yun mengambil kesempatan itu dan mengambil Tousan Deep Sword, dan melepaskan ujung pedangnya lagi. Bang! Sinar guntur terdengar di langit, setelah itu, awan kelabu mulai berkumpul, saat awan mulai membentuk semacam pusaran, seolah-olah seekor naga raksasa sedang mengelilingi seluruh dunia. Su Yun segera meletakkan pedangnya, dengan satu tangan dia meraih Cheng Xie yang setengah mati, dan segera bergegas masuk lebih dalam ke hutan. Semut yang licik, ketika aku mendapatkanmu, aku akan menyegel rohmu, dan menyiksamu selamanya. Wu Zuaxie berteriak dengan marah, dia berteriak dengan gila, dan mulai menggesek pedang kayu, ingin mengejar. Tapi, tanpa menunggu dia untuk mengejar, pusaran awan raksasa tiba-tiba melepaskan pedang hitam raksasa, seperti gunung teh jatuh, tubuh pedang itu sangat kuat, seluruh pedang itu seperti kepala naga, menghasilkan ki padat yang merusak. Aura, dengan ganas menyerang ke arah mereka. Membelah langit, memenggal kepala naga. Sangat kuat, ki yang sangat kuat, apakah itu teknik mistik semut? Bukan, itu pasti semacam harta karun. Jantung Wu Zuaxie melonjak, dan berteriak keras. Semua kelompoknya mulai mengaktifkan harta karun mereka, tetapi mereka terlambat, 100 pedang menekan mereka, dan gerakan pembunuhan yang sebenarnya, membelah langit, memenggal naga, telah jatuh. Bang! Ketika pedang itu mendarat, itu bahkan menyebabkan seluruh mansion gua jahat hitam bergetar. Orang-orang rilem jahat yang tak terhitung jumlahnya membuka mata mereka dibangunkan oleh keterkejutan, termasuk makhluk perkasa yang sedang tertidur lelap. Sudah bertahun-tahun sejak ada gerakan besar di Black Evil Cave Mansion. Su Yun yang bergegas masuk lebih dalam ke hutan, setelah mendengar suara keras, segera pergi mencari gua yang telah digali Cheng Xie, dan melompat masuk. Manusia. Sepertinya lebih baik jika kau meninggalkanku, bagaimanapun juga aku adalah beban, dengan membawaku, kita berdua tidak bisa lari. Pergi, semakin jauh kamu pergi semakin baik. Aku hanya berharap setelah kamu pergi, kamu akan menyelesaikan tugas yang aku minta kamu lakukan, dan menuju kuil, dan mengambil mahkota dewa. Setelah menghidupkan kembali Tuan, dengan cara itu, para penjaga yang setia dan aku akhirnya bisa beristirahat dengan utuh. Cheng Xie berkata dengan sedih, dia tidak melawan, dan ingin Su Yun membunuhnya. Tapi, Su Yun mengabaikannya. Setelah membawa Cheng Xie ke dalam gua, dia mundur dan bersembunyi di balik pohon besar. Setelah tinggal selama hampir 1 tahun, Su Yun mengenal lingkungan sekitar dengan baik, dan terus berlari ke dalam hutan. Itu mencari kematian, dengan binatang buas yang kuat berkeliaran di dalam hutan. Selain itu, hanya ada kuil roh jahat, dan melanjutkan berarti bunuh diri. Karena dia tidak dapat melarikan diri, dia mungkin juga bertarung. Dia telah mengaktifkan Spirit Shadow sebelumnya, tapi Su Yun tidak lemah seperti sebelumnya, dan Evil Spirit Essence di tubuhnya sudah dengan cepat mengisi Evil Profound Spirit Ki di tubuhnya, mengisi saluran Ki-nya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menggunakan Spirit Shadow 2 atau 3 kali tanpa masalah. Itu adalah hal yang baik tentang memiliki kekuatan. Meskipun kultivasi aku tidak sebanding dengan milik kamu, harta aku tidak ada duanya. Su Yun memegang pedangnya rat-rat, dan menatap ke kejauhan, mata ilahi skala surgawi telah menutupi ki di sekitar tubuhnya, dan dia telah menyembunyikan dirinya dengan baik. Huala! Sangat cepat, suara robekan udara terdengar di jalan kecil. Beberapa orang dari alam jahat melonjak, dan dengan cepat tiba di lokasi mereka. Mereka di sini. Mereka di sini. Suara ketakutan Cheng Xie keluar dari gua pohon. Ekspresi Su Yun membeku, dan semua esensi roh di tubuhnya diaktifkan.
203 Jalan Buntu, Subscribe Penatua. Di bawah pengaruh mata ilahi skala surgawi, bidang penglihatannya diperkuat. Su Yun dapat dengan mudah menangkap apapun dalam jarak 1 kilometer. Dan saat ini, Wu Zuaxie dan kelompoknya telah memperlambat langkah mereka. Tidak mengherankan, mereka curiga, karena pada saat itu, mereka tidak dapat menangkap Qi di sekitarnya. Sebelumnya, meskipun mereka tidak dapat melacak Qi Su Yun, mereka masih dapat mengikuti mereka berdasarkan Qi yang dilepaskan oleh Cheng Xie, tetapi sekarang, mereka menyadari bahwa Qi Cheng Xie juga telah menghilang. Su Yun menatap tajam ke arah kelompok itu, dengan hati-hati memperhatikan setiap gerakan dan tindakan mereka. Wu Zuaxie dan anak buahnya dengan hati-hati melihat sekeliling, melepaskan Qi jahat mereka, merasakan perubahan apapun di udara, tetapi hanya bisa menangkap ketenangan lingkungan. Manusia, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berencana untuk bertarung dengan mereka? Itu tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin, kamu hanya seorang pembudidaya alam inti roh tahap ke-10. Mereka, paling buruk, tahap ke-9 dari alam inti roh, dan yang terkuat bahkan adalah penggarap jiwa roh, dengan hanya kamu benar-benar tidak bisa melawan mereka. Pergi, cepat pergi, jangan gegabah. Melihat Su Yun bersandar di pohon, sepertinya dia sedang menunggu untuk menyergap mereka, Cheng Xie segera berpikir bahwa Su Yun sedang merencanakan sesuatu dan dengan cemas berteriak untuknya. Pergi, kau pikir aku tidak mau? Ekspresi Su Yun tegas, tapi kemana kita bisa pergi sekarang? Dengan kultivasi aku saat ini, jika aku masuk lebih dalam ke hutan tanpa jiwa, itu akan menjadi bunuh diri. Jika kedua cara itu mengarah pada kematianku, di belakang adalah makhluk alam jahat yang tidak diketahui, sedangkan di depan adalah sekelompok pembudidaya yang aku kenal, jika itu kamu, mana yang akan kamu pilih? Petik 2. Ini. Mungkin kamu lebih memahami hutan tanpa jiwa daripada aku, tetapi sekarang, jika kamu dapat menemukan rute untuk melarikan diri, kami akan segera pergi. Cheng Xie tercengang, lari sekarang. Selain pergi lebih dalam ke hutan tanpa jiwa, atau menuju kuil, kemana lagi mereka bisa pergi? Tidak ada waktu. Wu Zuaxie dan kelompoknya semakin dekat, menyebabkan Su Yun menjadi lebih tegang. Dia sudah menggunakan kekuatannya dengan memegang sarung pedangnya. 7 jenis Qi-nya sedang diaduk, dia akan melakukan serangan diam-diam, tetapi tepat pada saat ini, ledakan panjang terdengar dari lebih dalam di dalam hutan tanpa jiwa di belakang mereka, diikuti oleh ratapan binatang dari alam jahat. Su Yun terkejut. Sepertinya ada orang yang datang dari belakang juga. Cheng Xie juga mendengar ledakan itu, dan segera keluar dari gua dan berteriak kepada Su Yun. Tetapi di detik berikutnya, wajah Su Yun sedikit berubah, dan dengan cepat kembali ke dalam gua. Jika seseorang ingin masuk lebih dalam ke hutan tanpa jiwa, mereka harus melewati kita. Dan selama ini selain kelompok yang dikirim oleh makhluk perkasa untuk mencari kuil, tidak ada orang lain yang masuk. Tapi kenapa ada orang di belakang? Aku khawatir hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang-orang yang dikirim ke kuil belum mati, berarti mereka menemukan rute, dan akan kembali untuk memberitahu makhluk perkasa. Su Yun berkata saat memasuki gua pohon. Mereka telah menemukan rute ke kuil. Cheng Xie yang sedang melihat Su Yun melompat ketakutan, dan suaranya bergetar, maksudmu mereka telah menemukan dengan jelas lokasi yang tepat dari kuil itu. Dan siap untuk pergi meminta makhluk perkasa untuk datang dan mengambil barang-barang itu. Seharusnya, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah mereka kirim sebelumnya, tetapi selalu sepi, semuanya terkubur di kuil. Tapi kali ini berbeda, pikirkan baik-baik, setelah memakan waktu lama, mereka seharusnya menyelesaikannya juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak, kita harus mengambil tindakan sekarang, kita harus mendahului mereka dan mendapatkan mahkota ilahi. Cheng Xie berkata, dia sangat khawatir. Kau masih memikirkan itu. Pikirkan bagaimana bertahan hidup sekarang. Saat ini kita memiliki Wu Zuaxie di depan, dan pasukan makhluk perkasa di belakang, kedua belah pihak penuh dengan musuh, apakah kita dapat bertahan atau tidak adalah pertanyaannya, dan kamu masih ingin mengambil mahkota ilahi. Su Yun menggelengkan kepalanya dan mencaci. Dia mengagumi kesetiaan Cheng Xie kepada tuannya, tetapi kadang-kadang, kesetiaan ini hanya praktis dalam situasi tertentu, jika tidak, itu akan menjadi kesetiaan buta. Cheng Xie tidak bodoh, dia menelan ludahnya, dan melihat ke arah Su Yun, manusia, rencana apa yang kamu punya? Tidak ada. Su Yun menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang kita tunggu di sini? Kamu punya cara untuk melarikan diri. Gua hutanmu bagus, setidaknya itu menyembunyikan Qi, tapi sejujurnya, itu tidak bisa bersembunyi dari naluri Wu Zuaxie. Sekarang mereka menyebarkan Qi jahat mereka untuk mencari daerah itu, selama mereka dekat, mereka akan merasakan itu. Ada orang di dalam, dan pada saat itu kita tidak akan bisa melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Aku tidak ingin mati, guru belum dihidupkan kembali, aku tidak bisa mati. Cheng Xie ketakutan seperti ayam, seluruh tubuhnya menggigil, mulutnya tergagap. Jadi kita hanya bisa pasrah pada takdir. Mengundurkan diri pada takdir. Ya, serahkan diri kita pada takdir. Mengatakan itu, dia mengambil sebatang pedang kayu panjang, dan menuangkan Profound Spirit Qi untuk menutupinya, lalu menembakkannya keluar dari pintu masuk gua, dalam sekejap mata, pedang itu menghilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat ambil kembali pedang itu.
Jika Wu Zuaxie dan yang lainnya menemukannya, bukankah itu berarti kematian kita? Cheng Xie berteriak dalam sekejap. Su Yun menggelengkan kepalanya, ini bukan untuk dilihat Wu Zuaxie. Aku mengontrol pedang terbang untuk pergi ke arah lain, untuk membiarkan pengintai dari makhluk perkasa untuk melihat. Petik 2. Untuk mereka lihat. Ya, aku ingin memancing mereka ke sini. Selama mereka sampai di sini lebih awal dari Wu Zuaxie, yang menggunakan Evil Key untuk melacak pergerakan kita. Jika dia sampai di sini lebih dulu, dia akan menghabisi kita, dan kita akan berada dalam situasi yang lebih buruk. Tetapi jika aku menggunakan pedang kayu untuk membuat beberapa gangguan, dan membawa orang-orang alam jahat lainnya, mereka akan melewati kita, dan jika kita beruntung mereka mungkin bertemu Wu Zuaxie. Pada saat itu, kita kemungkinan besar akan aman. Kenapa kemungkinan besar? Karena aku tidak tahu apakah mereka akan bertarung dengan Wu Zuaxie, atau mungkin mereka tidak ingin masalah dan menghindari Wu Zuaxie. Jika itu terjadi maka kita masih dalam bahaya. Cheng Xie mendengarkan dan mengerti, dan tetap diam. Pedang kayu itu terbang cepat, dan dengan sangat cepat meninggalkan batas kendali Su Yun, menyebabkannya bergoyang perlahan. Su Yun menghela napas, dan kemudian mengendalikan pedang untuk menembus pohon besar. Bang! Pohon besar yang kuat langsung pecah menjadi dua, dan pedang Ki dan roh jahat Ki yang padat bergema. Pedang kayu itu jatuh ke tanah, Su Yun benar-benar kehilangan kendali. Sekelompok pengintai yang maju mendengar suara itu, dan langsung terkejut. Beberapa dari mereka melihat sekeliling, dan segera dua dari mereka berpisah, dan pergi ke sayap, setelah itu mereka bergegas, menuju sumber suara. Ki ini dibuat oleh pembudidaya inti roh tahap ke-10. Aku pikir kita memiliki beberapa semut di depan. Salah satu pengintai melacak kekuatan Ki, dan segera memberitahu pemimpinnya. Semut. Jejak kelicikan melintas di mata pemimpin itu, dan lidahnya yang kemerahan menjilat bibir hitamnya, nyala api hitam di matanya dipenuhi dengan kerinduan. Kami tidak mati dan keluar dari kuil, dan sudah lama tidak merasakan semangat segar. Ayo, perlakukan ini sebagai suguhanku. Tahap ke-10 Spirit Core Realm pasti enak. Dengan mengatakan itu, para pengintai semua membawa senyum bahagia mereka dan maju. Terlemah mereka adalah ranah jiwa roh tahap pertama, dan yang tertinggi adalah ranah jiwa-jiwa tahap keempat. Wu Zuaxie dan anak buahnya jelas bukan lawan mereka, dan terlebih lagi, mereka kalah dalam jumlah. Pengintai memiliki 7 orang. Su Yun menahan napas, dan dengan hati-hati merasakan gerakan di atas. Orang-orang dari alam jahat melayang ke arah mereka, dan tidak mengeluarkan suara apapun. Satu-satunya cara untuk merasakan keberadaan mereka adalah suara nafas mereka yang rendah dan jahat. Mereka di sini. Su Yun bergumam, dan kemudian berhenti bernapas. Dia tidak bergerak 1 inci pun, karena takut mengeluarkan suara. Cheng Xie tinggal jauh di dalam gua, menggigil tanpa henti. Dia dulunya adalah seorang kultivator yang kuat, dan semua keberadaan alam roh jiwa hanyalah semut baginya, tetapi sekarang, dia adalah semutnya, dan mungkin kepercayaan diri juga bubar, dan menghancurkan dirinya sendiri. Melihat situasi Cheng Xie, Su Yun menghela nafas, dunia ini, kekuatan terlalu penting. Napas semakin dekat dan dekat, dekat dan dekat, kemudian secara bertahap menjadi lebih lembut dan lebih jauh. Su Yun dan Cheng Xie tahu, bahwa kelompok pengintai telah melewati gua di bawah pohon, dan maju ke depan. Tepat pada saat ini, napas tiba-tiba berhenti. Pramuka telah berhenti bergerak. Su Yun terkejut. Kemudian dia mendengar suara kasar lainnya. Kamu siapa? Suara itu datang dari Wu Zuaxie. Mereka benar-benar bertemu. Su Yun sangat gembira, dia dengan cemas mengangkat telinganya dan mencoba mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Apakah pedang Ki dan Ki jahat itu dikirim olehmu? Gaga-gaga, seperti yang diharapkan, ini adalah sekelompok orang baik. Aku percaya kalian akan sangat lesat. Petik 2. Para pengintai semua tertawa sinis, setelah itu semua berhamburan, dan mengepung Wu Zuaxie dan anak buahnya. Wu Zuaxie dan kelompoknya tahu bahwa lawannya kuat, dan mereka tahu mereka tidak cukup kuat, tetapi mereka tidak takut. Wu Zuaxie kemudian berjalan keluar dengan berani, dan menatap para pengintai, dan dengan suara bangga dia berkata, kamu ingin menelanku. Kamu tidak takut jiwamu akan hancur. Berat, kamu pikir kamu bisa melawan kami. Pemimpin pramuka menjilat bibirnya dan menyeringai. Aku tidak bisa memenangkan kalian semua, tapi aku tidak mudah dikalahkan. Tahukah kamu siapa tuanku? Dia adalah penguasa rumah gua jahat hitam. Kamu berani mempermalukan aku. Kamu harus mati tanpa penguburan. Siapa tahu, setelah dia mengatakan itu, semua pengintai mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tuan gua yang rusak apa? Hahaha. Di depan tuan kami, tuanmu bukan apa-apa. Kamu berani menggunakannya untuk menakuti kami. Pemimpin pramuka tidak mau membuang waktu, dia mencibir, lalu segera mengambil tindakan. Tangannya membentuk cakar, dan menyerang jantung Wu Zuaxie, seolah-olah dia ingin segera menumpahkan darah pertama. Wajah Wu Zuaxie berubah, dia segera mundur dan menggunakan teknik mistiknya, lalu mulai bertarung. Sangat cepat, keduanya menunjukkan gigi mereka, tetapi Wu Zuaxie lebih lemah, kelompoknya lebih kecil, dan mereka tidak mampu melawan pengintai yang baru saja keluar dari kuil, dan dengan sangat cepat mereka berada di ambang kehancuran. Mengalahkan.
Su Yun diam-diam memata-matai dengan satu mata, menatap tajam ke pertempuran di depan, ekspresinya serius, dan butiran keringat menetes di wajahnya. Apakah kamu sangat gugup? Cheng Xie bertanya, jika mereka saling membunuh, mereka harus mengabaikan kita. Mungkin begitu, tetapi jika mereka menggunakan teknik mistik yang terlalu kuat, kita tidak akan bisa bersembunyi lagi pula gua pohon terlalu lemah, itu bisa dipatahkan hanya dengan sedikit evil ki. Su Yun mengatupkan giginya, dia mulai berpikir, dan akhirnya, dia membuat keputusan. Gua pohon ini terlalu dekat dengan mereka yang bertarung. Kita harus pergi. Cepat atau lambat mereka akan menghancurkan lingkungan sekitar, dan jika kita tidak pergi, kita akan tertangkap. Meninggalkan. Bagaimana cara pergi? Tidak ada rute di sini. Siapa bilang tidak ada? Su Yun mengepalkan giginya, dia mengangkat tangannya untuk meraih batang penyangga dan memanjat keluar dari gua. Hanya ada satu cara untuk berjalan, meskipun itu akan menjadi jalan keluar yang sempit, setidaknya itu lebih baik daripada mati. Apakah kamu mengatakan untuk pergi lebih dalam ke hutan tanpa jiwa? 204 panen yang tak terduga, subscribe Penatua. Keluar dari batang pohon, Su Yun meraih Cheng Xie dan berlari dengan panik. Namun gerakan mereka menarik perhatian kedua kelompok. Hanya saja pemimpin pengintai itu membungkuk pada beberapa daging gemuk besar di depannya, bagaimana dia bisa peduli tentang Su Yun. Alam jahat adalah tempat di mana yang lemah adalah makanan bagi yang kuat, ki jahat orang-orang dari alam jahat sama sekali berbeda dari ki di benua bela diri langit. Itu bisa langsung diserap oleh ki roh mendalam jahat orang lain untuk digunakan, meskipun transformasi energinya sangat sedikit, tetapi itu masih lebih baik daripada melatih dan mengolah, dan orang-orang dari alam jahat menikmati menyerap jiwa orang lain. Proses menyerap memberi mereka perasaan yang tinggi. Pemimpin, ada orang di sana. Abaikan mereka, mereka masuk lebih dalam ke hutan tanpa jiwa, pergi ke sana, mereka akan bertemu dengan beberapa binatang rilem jahat yang kuat. Kami hanya perlu keluar dari sana, jika kami masuk ke sana itu hanya akan menjadi masalah bagi kami, mari kita selesaikan orang-orang ini dulu. Petik 2. Pemimpin pengintai tertawa, api hitam pekat muncul di telapak tangannya, dan dengan cepat terlempar ke arah Wu Zuaxie, api melepaskan ki panas. Di bawah kekuatan tangan yang luar biasa, cetakan tangan yang menyala-nyala itu tampak mampu menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Wajah Wu Zuaxie berubah, dan dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir, cakarnya telah menjadi 5 ujung pisau yang tajam, aura dingin menebas. Namun, ketika cakar bertemu dengan api, ia mengalami transformasi. Jejak telapak tangan yang menyala langsung mematahkan cakar Wu Zuaxie, dan meledak dengan keras tepat di dadanya. Puci. Api telah menembus baju besi hitam Wu Zuaxie, dan mencapai tubuhnya, lalu langsung memasukinya, menelan jantung hitamnya yang berdetak dalam api. Tubuh Wu Zuaxie membeku, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, hatinya langsung diambil oleh pemimpin pramuka. Haha, hati yang segar dan baik. Pemimpin pramuka tertawa terbahak-bahak, matanya yang menyala-nyala dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia kemudian membuka mulut hitamnya dan menggigit jantungnya. Zik. Suara jantung yang terkoyak keluar, lalu sejumlah besar jus menyembur keluar dari jantung. Seolah-olah pemimpin sedang makan buah, suap demi suap, dia dengan cepat melahap hati. Kehilangan hatinya, tubuh Wu Zuaxie membeku beberapa saat, lalu dia jatuh, mati. Tapi, itu belum berakhir, pemimpin pramuka mematahkan lengannya, lehernya, dan mulai berpesta, seperti orang yang kelaparan. Tidak hanya itu, pemimpin pramuka itu tampaknya sedang melakukan teknik, mengikuti garis besar dari tubuh yang rusak, dia menarik, lalu jiwa putih keabu-abuan dikeluarkan dari tubuh. Jiwa ini tampak persis seperti Wu Zuaxie, seluruh tubuhnya gesit, seperti tali. Tetapi pada saat ini wajahnya jelek, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan panik. Dia membuka mulutnya yang lebar dalam upaya untuk membuat suara, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada yang keluar. Melihat betapa putus asa dan menyakitkan jiwa ini, pemimpin pengintai itu menyeringai lebar. Hahaha. Setelah tertawa beberapa saat, pemimpin pramuka membuka mulutnya sekali lagi dan melahap seluruh jiwa, mencernanya. Kemudian, dia terus mengunyah tubuh Wu Zuaxie yang terpotong-potong. Semua orang Rilem Evil lainnya, setelah melihat bahwa pemimpin telah membunuh, pergi untuk mengambil tubuh orang lain, dan berbagi jiwa. Kejahatan akan selalu menjadi jahat. Mereka sudah menyerah untuk menjadi manusiawi. Di dunia ini, apakah seseorang sedang dilahap atau tidak tergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Sekelompok orang jahat menikmati makanan mewah sebelum mereka keluar dari hutan tanpa jiwa dengan sangat puas. Dan jauh di dalam hutan tanpa jiwa, Su Yun masih melarikan diri dengan Cheng Xie di atasnya. Hampir sampai. Mereka sepertinya tidak mengejar kita. Cheng Xie merengek. Terengah-engah, Su Yun melemparkannya ke tanah begitu dia mendengar Cheng Xie. Cheng Xie meringis kesakitan saat dia terbaring tak bergerak di tanah. Su Yun tahu dia belum mati. Dari cincin penyimpanannya, dia mengeluarkan beberapa makanan untuk Cheng Xie. Cheng Xie terkejut. Kemudian, dia mengambil daging hitam pekat itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam hitungan detik, dia menghabiskan makanannya. Alam jahat ini kekurangan sumber daya alam. Aku tidak akan bisa mengolah pil apapun di sini. Jika kamu ingin pulih, kamu hanya bisa mengandalkan tubuh dan makanan kamu sendiri. Petik 2.
Su Yun berlutut dan meletakkan tangannya di atas Cheng Xie untuk mengilhami tubuhnya dengan Evil Profound Spirit Ki, memberi nutrisi pada tubuh Cheng Xie. Setelah beberapa saat, dia akhirnya terlihat lebih baik. Terima kasih. Cheng Xie berkata dengan lemah. Bisakah kamu berjalan? Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kiroh mendalam jahat kamu sangat kuat. Ini telah memberikan efek yang besar untuk memberi nutrisi pada tubuh aku yang lemah. Petik 2. Jangan bicarakan itu sekarang. Sebaiknya kita memikirkan cara untuk tetap hidup. Su Yun menghela nafas dan berkata, Wu Zuaxie dan yang lainnya bukan tandingan bagi para pengintai orang-orang jahat itu. Mungkin Wu Zuaxie akan mati kapan saja. Orang-orang jahat harus melapor kepada tuan mereka. Kita bisa menunggu setengah jam sebelum kita kembali ke jalan kita. Bagaimana jika mereka tidak pergi? Jangan khawatir. Su Yun menunjuk ke mata hitam pekatnya yang terus tumbuh yang dipenuhi dengan kejahatan dan menjawab dengan lembut, aku memiliki harta karun dan aku dapat melihat hal-hal yang jauhnya ribuan mil. Jika mereka masih di sini, aku akan menangkap jejak mereka saat pertama. Aku mengerti. Cheng Xie menghela nafas lega, manusia, kamu adalah makhluk kedua yang paling dapat diandalkan setelah tuanku. Su Yun terkekeh diam-diam saat dia melihat sekelilingnya untuk mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikan diri. Saat itu, teriakan lemah muncul dari depan hutan. Su Yun dan Cheng Xie sama-sama tercengang saat mereka saling memandang. Suara apa itu? Su Yun bertanya sambil mengerutkan kening. Mendengarkan itu terdengar seperti Death Lonely Beast. Binatang kesepian mati. Roh-roh tingkat ketiga, Soul Disciple, binatang jahat. Su Yun terkejut. Sudah hampir setahun sejak dia tiba di alam jahat. Melalui buku dan deskripsi Cheng Xie, Su Yun tahu satu atau dua hal tentang dunia ini. Death Lonely Beast berkembang biak di daerah yang basah. Sejak mereka lahir, mereka memiliki tingkat kultivasi murid inti roh dan mereka segera mulai berburu, melahap jiwa dan bangkai lain untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Setelah formulir mereka selesai, mereka akan memiliki kultivasi Spirit Soul Disciple tahap ketiga. Dan saat ini, peningkatan Death Lonely Beast akan melambat. Sangat jarang memiliki Death Lonely Beast di tahap keempat ke atas, tak perlu dikatakan tentang tahap kelima dan keenam. Tahap keenam Death Lonely Beast praktis tidak ada. Tetapi bahkan jika itu adalah tahap ketiga, bagi Su Yun, itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihadapi. Juga, ini jauh di dalam hutan tanpa jiwa. Begitu mereka mulai bertarung, mereka pasti akan menarik perhatian binatang jahat lainnya. Kemudian, akan ada makhluk yang lebih kuat. Su Yun dan Cheng Xie tidak akan bisa melarikan diri karena mereka mati di tangan makhluk kuat itu. Tunggu sebentar. Lalu, seru Cheng Xie. Dia tampak serius ketika telinga hitamnya berkedut seolah-olah dia telah mendengar sesuatu. Dia mengendus ke arah tangisan itu berasal. Meskipun berat dan keras, tangisan terdengar seolah-olah kesakitan. Binatang kesepian mati ini tampaknya terluka. Teriaknya pelan. Terluka. Jika itu masalahnya, maka kita harus melarikan diri. Siapa yang melukainya? Apakah makhluk yang melukainya masih mengejarnya? Jika makhluk yang mencoba membunuhnya tertangkap, kita akan mati, jadi kupikir lebih baik kita pergi sekarang. Tapi, manusia, betapa jarangnya bertemu dengan binatang jahat yang terluka parah. Hati The Death Lonely Beast adalah tonik yang hebat. Menelan hatinya bisa membuat kejahatanmu lebih murni dan lebih tebal. Banyak orang jahat menginginkan hatinya. Apa kau akan menyerah begitu saja? Cheng Xie berteriak. Demi memungkinkan Su Yun mendapatkan mahkota ilahi, Cheng Xie memberikan segalanya. Dia menggunakan buah roh untuk ditukar dengan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan Su Yun dan mengabdikan dirinya untuk membantu karirnya sehingga Su Yun dapat mencapai kultivasi murid inti roh tahap ke-10 dalam waktu yang singkat. Itu semua kredit Cheng Xie bahwa Su Yun bahkan bisa menyentuh pintu murid jiwa roh. Mendengar kata-kata Cheng Xie, Su Yun ragu-ragu. Siapa yang tidak haus akan kekuatan dan kekuasaan? Mereka yang tidak membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mendapatkannya bahkan lebih menarik. Tapi, haruskah kita mengambilnya sekarang? Jika ada seseorang yang kejam membunuh binatang kesepian yang mati ini, bagaimana aku harus menghadapi mereka? Kemudian, tanpa menunggu Su Yun memikirkannya, Cheng Xie menjadi tidak sabar. Dia bangkit dan berlari menuju Death Lonely Beast. Mendorong melalui puing-puing, ia mencapai tanah kosong. Berbaring di dalamnya adalah binatang kesepian mati raksasa. Tubuh Death Lonely Beast itu kurus dan kurus seperti kadal. Tubuhnya yang gelap gulita tampaknya diselimuti oleh ki jahat yang menyala-nyala. Di atas kepalanya ada dua tanduk bengkok, dengan mata yang seperti tembaga. Itu tampak menakutkan. Tetapi pada saat ini, luka-luka binatang yang masih mematikan itu, tiba-tiba menyemburkan darah hitam. Darah mengalir dalam jumlah besar, menyebabkan seluruh lantai menjadi hitam, sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Yun mengikuti, setelah menyaksikan pemandangan itu, dia terkejut untuk sementara waktu, dan dengan cemas melihat sekeliling, meskipun pohon dan batu di sekitarnya hancur. Tidak ada tanda-tanda pertempuran, tetapi seluruh lantai berserakan dengan darah hitam Evil Realm, dan di sekelilingnya ada jejak kaki dari Death Lonely Beast. Sepertinya itu berlari ke sini. Su Yun berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat, hanya untuk mendengar suara binatang yang mati secara bertahap. Dia bahkan belum pergi untuk memeriksa, ketika binatang yang sekarat itu langsung menutup matanya yang besar, dan berhenti bergerak. Sudah mati. Su Yun tercengang. Sepertinya lukanya tidak ringan.
Dari situasi di sekitarnya, tampaknya ia mencoba melarikan diri dari sesuatu, tetapi luka di tubuhnya disebabkan oleh orang-orang, dan bukan oleh binatang jahat di sini. Disakiti oleh orang-orang. Mendengar Cheng Xie mengatakan itu, Su Yun segera berlari, dan dengan hati-hati memeriksa luka-luka binatang yang mati itu, hanya untuk melihat luka-luka itu adalah luka dangkal seperti cakar, sangat cocok dengan cakar orang-orang alam jahat. Ada orang lain yang datang ke sini. Tentu saja tidak, mungkin binatang mati ini telah dihabisi oleh kelompok tadi. Su Yun menelan ludahnya, wajahnya memperlihatkan senyuman, mereka menyapu daerah ini. Setelah bertemu dengan binatang mati ini, mereka mulai berkelahi. Binatang yang mati itu tahu bahwa jumlahnya kalah banyak, jadi ia memutuskan untuk lari. Mereka tidak mengejar, dan melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kita akan bertemu dengan binatang yang terluka parah ini. Sepertinya mereka mengirimi kita hadiah besar. Selesai, dia melompat ke punggung binatang yang mati itu, mengeluarkan Tousan Deep Sword miliknya, dan menusuk punggungnya. Huala. Dengan satu sapuan, perut binatang itu terbuka. 205 ke dalam kuil, subscribe Penatua. Hati hitam seukuran keranjang, ditikam dalam oleh Tousan Deep Sword. Su Yun melompat ke depan untuk meraih jantungnya. Hati The Dead Lonely Beast berbau busuk-busuk. Su Yun sedikit mengernyit saat dia melihat benih yang membusuk ini tetapi memikirkan efeknya, dia menahan bau busuk yang tak tertahankan dan menelannya. Dia menelannya dalam tegukan. Yuk. Su Yun menyeka mulutnya saat dia berbalik ke arah Cheng Xie dan bergumam, ayo pergi. Dengan Dead Lonely Beast yang sekarat ini, binatang Evil Realm lainnya akan berlari ke sini. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Ya, kamu juga perlu menemukan tempat untuk mencerna hati Dead Lonely Beast dan menyalurkan semua energi di dalam hati untuk menjadi milikmu. Ya. Su Yun menghela nafas dan pergi dengan cepat bersama Cheng Xie. Keduanya berkeliaran di sekitar pinggiran hutan tanpa jiwa untuk jangka waktu tertentu sebelum mereka menemukan sebidang tanah kosong. Tanah ini datar, dan tidak ada tanda-tanda binatang buas raksasa dari alam jahat berkeliaran. Ki di udara juga bersih, jadi mungkin tidak ada bahaya yang akan datang. Tanpa ragu, Su Yun segera mulai bermeditasi untuk mencerna hati Dead Lonely Beast. Dengan Cheng Xie di samping melayani dia dengan jujur. The Dead Lonely Beast sangat besar, seluruh tubuhnya adalah harta karun, tetapi yang paling berharga dari semuanya adalah hatinya, karena mengandung semua energinya. Menurut rumor, esensi roh binatang kesepian mati tidak ada di saluran ki binatang itu, sebaliknya, itu semua dikumpulkan di dalam hatinya. Ini juga alasan mengapa hati Dead Lonely Beast begitu besar. Juga, itu sangat kuat, memberikan Dead Lonely Beast kekuatan hidup yang kuat. Su Yun sangat ingin mencernanya tetapi roh jahat ki di dalam hati menolaknya. Dia hanya bisa menyerang dengan menggunakan semua Profound Spirit ki padanya. Dia mengaktifkan semua esensi rohnya, dan roh mendalam ki-nya menyembur ke depan menuju sistem pencernaannya dalam upaya untuk mencerna isi hati, menyerap semua energi di dalamnya. Cheng Xie memandang Su Yun saat dia bermeditasi. Su Yun tampak begitu fokus saat banyak evil ki mulai merembes keluar darinya. Dia menjadi pucat dan ada garis-garis tendon hitam terbentuk di kulitnya. Itu adalah tanda evil ki melewati saluran ki-nya. Setelah setengah hari, Su Yun akhirnya membuka matanya. Dia telah menghentikan apa yang dia lakukan. Bagaimana perasaanmu? Cheng Xie berlari dengan tergesa-gesa saat dia bertanya. Su Yun tidak menjawabnya. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan mulai mengumpulkan ki roh yang mendalam. Kemudian, ada sinar kegelapan dengan semburat ki putih, biru, hijau, merah, dan ungu yang muncul darinya. Seolah-olah selembar kertas hitam, dicat dengan beberapa warna berbeda. Meskipun terlihat indah, itu menakutkan untuk dilihat. Apakah ini ki roh mendalammu? Cheng Xie menatap ki di tangannya dengan kaget seolah matanya jatuh. Ya. Kenapa? Kenapa aku merasakan elemen lain? Ini bukan ki jahat murni kan? Sepertinya setidaknya ada 3 jenis ki di dalamnya. Ini bukan 3, tapi 7. Su Yun mengepalkan tangannya dan menyebarkan ki. Mendongak, dia berkata dengan tegas, aku harus meninggalkan alam jahat ini hidup-hidup. Cheng Xie, aku akan membantumu mendapatkan mahkota dewa tuanmu, tapi aku perlu memberitahumu sesuatu sekarang. Kamu sebaiknya tidak berbohong kepada aku, atau yang lain. Petik 2. Kau akan membunuhku. Tidak. Su Yun menggelengkan kepalanya, aku akan menghancurkan mahkota dewa tuanmu secara pribadi. Dengan itu, wajah Cheng Xie menjadi jelek. Dia menelan ludahnya dan tidak menjawab. Hah? Tiba-tiba, Su Yun mengangkat matanya dan melihat jauh ke depan untuk melihat sepasang mata emas hitam berkilau seolah-olah itu adalah 2 sinar ikan yang memudar masuk dan keluar. Seseorang datang. Cepat dan ki-nya kuat. Wajah Su Yun membeku saat dia berbisik. Apakah itu makhluk yang maha kuasa? Di antara orang-orang ini, ada beberapa yang kembali untuk melapor kepada orang-orang jahat. Aku cukup yakin itu mereka. Sepertinya mereka akan mengambil mahkota dewa. Ketika Cheng Xie mendengar, dia panik, kalau begitu mari kita bergerak, lebih baik kita tidak membiarkan mereka mendapatkannya dulu. Mahkota ilahi ini duduk di dalam kuil roh jahat. Dengan kultivasi kita, sudah pasti tidak cukup untuk mendapatkannya. Selain itu, begitu itu jatuh ke tangan mereka, kemungkinan kita mendapatkannya bahkan akan lebih rendah. Jadi hanya ada satu cara untuk mendapatkannya sekarang. Apa itu? Cheng Xie bertanya dengan cepat.
Yaitu, ketika mereka mendapatkan mahkota dewa. Su Yun membelai dagunya saat dia merenungkan, sebelumnya, sekelompok orang jahat itu hanya ingin menguji air di kuil untuk melihat seperti apa struktur di bagian dalam kuil dan untuk mengumpulkan semua bahaya di dalam kuil. Seperti yang kamu katakan, Yang Maha Kuasa berhati-hati. Sebelum dia memulai sesuatu, dia akan menyelidiki secara menyeluruh terlebih dahulu. Jadi dia harus benar-benar siap sekarang. Kami mungkin tidak memiliki peluang besar untuk mendapatkannya sehingga ketika kami bergerak nanti, kami perlu mendahului 2 rute pelarian. Petik 2. Bagaimana kita akan mundur? Apakah kamu tidak terbiasa dengan mundur? Tidak terlalu. Kekuatan aku lemah, mengapa aku datang ke sini? Tempat ini terlalu berbahaya, aku tidak bisa menanganinya. Kalau begitu setidaknya, kamu akrab dengan kuil kan? Tentu saja. Bagus. Ayo pergi. Ayo maju dan tiba di kuil sebelum mereka melakukannya, jadi kita bisa membuat beberapa persiapan. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakannya? Ada binatang kesepian yang mati, mungkin ada banyak makhluk jahat yang mengelilinginya sekarang. Makhluk jahat hanya akan mendekati Death Lonely Beast. Jika kita mengambil jalan memutar di sekitar mereka, bahaya apa yang akan terjadi? Dibandingkan dengan kita, Death Lonely Beast akan menjadi godaan yang jauh lebih besar. Cheng Xie ragu-ragu tetapi akhirnya, dia mengangguk dan setuju dengan Su Yun. Karena tidak ada orang yang akrab dengan struktur kuil dibandingkan dengan Cheng Xue, jadi Su Yun harus membawa Cheng Xie. Keduanya pergi lebih dalam ke hutan tanpa jiwa. 1000 mil di belakang mereka berdua, sekelompok sosok hitam melesat lewat. Dengan bulan yang cerah bersinar terang di tanah, bulan menjadi satu-satunya hal yang nyaman untuk dilihat. Tapi saat ini, keluarga Su juga mulai ketakutan. Kadang, cangkir itu jatuh ke tanah, lalu sebuah meja terlempar ke atas. Su Yangnian menundukkan kepalanya saat dia berlutut di lantai. Dia membiarkan Su Lixiong melampiaskan amarahnya sesuka hatinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Su Yun, tidak masalah Su Yun sudah mati. Aku bisa melakukannya tanpa harta. Mengapa? Mengapa aku tidak dapat menemukan King Er juga? Kamu bagian dari kotoran. Tidak bisakah aku memiliki seseorang yang mampu dari keluarga Su? Sampah. Su Lixiong berteriak sekuat tenaga saat dia menendang kursi dan membuatnya hancur berkeping-keping seolah dia adalah seorang maniak. Menurut apa yang aku tahu, King Er telah menggunakan permata hati indah keluarga Su dan telah berteleportasi ke Tuhan yang tahu di mana. Tapi aku sudah menghubungi orang-orang dari Sekte Langit yang mendalam dan beberapa sekte lain yang berhubungan baik dengan keluarga Su untuk mengawasi King Er. Aku percaya kita akan mendapatkan beberapa berita. Petik 2. Penjahat buronan di seluruh benua. Su Lixiong mengerang berulang kali ketika dia mendengar, dengan kata-kata yang baik, ya, tapi bagaimana kita bisa menutupi seluruh benua? Bagaimana orang-orang kita bisa berjalan di seluruh benua? Jangan tenangkan aku dengan kata-kata. Su Yangnian, aku menjadikanmu tetua klan hebat untuk menyelesaikan tugas. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu dengan senang hati turun dari kursi itu. Dengan itu, Su Yangnian berseru, tolong beri Su Yangnian kesempatan lagi, Patriark. Peluang. Kesempatan apa yang kamu inginkan sekarang? Bagaimanapun, Sekte Langit yang mendalam hanya memberi keluarga Su waktu 3 bulan. Jika kita masih tidak dapat menemukan King Er, aku hanya bisa menyerahkanmu kepada mereka, untuk memberi mereka jawaban. Su Lixiong berteriak sambil melambai untuk memberi isyarat agar dia pergi. Su Yangnian tetap tenang dan membungkuk lagi sebelum dia bangkit dan pergi dengan hormat. Saat dia keluar, seorang anak muda yang tampak pucat mengenakan jubah ungu masuk. Tetua klan Yangnian. Anak muda itu berjalan dengan tenang tetapi menyapa Su Yangnian dengan segera. Tapi, Su Yangnian hanya menatapnya sekilas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik untuk pergi. Ada sedikit kecurigaan di matanya, tetapi dia tidak bertanya ketika dia melangkah ke aula. Su Lixiong telah melampiaskan kemarahannya dengan adil. Saat ini, dia memegang tangannya di belakang punggungnya, memunggungi pintu seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Ketika anak muda itu masuk, dia berbalik. Melihat anak muda yang masuk, dia adalah Pangeran Fusu. Nak, itu kamu. Kenapa kamu di sini sangat terlambat? Su Lixiong terlihat lebih baik sekarang. Meskipun Su Yangnian dipandang sebagai sampah bagi keluarga Su, adapun putranya, Su Lixiong puas dengannya. Apa Su Yun? Apa King Er? Fusu pada dasarnya tak ternilai harganya. Membandingkan bakat mereka, Fusu adalah yang terkuat. Ketika Fusu mendengar kata-kata Su Lixiong, alisnya yang hitam dan tipis bergetar. Dia membungkuk dengan serius sebelum membuka mulutnya, ayah, aku datang untuk mengundurkan diri. Berhenti. Su Lixiong berubah serius, kemana kamu pergi? Aku akan mencari Dao Surgawi. Dao Surgawi, mengapa kamu begitu gigih pada sesuatu yang tidak penting? Kamu sudah menjadi sesuatu yang tak terkalahkan. Petik 2. Su Lixiong bergumam. Dia sudah kehilangan satu putra. Adapun putra yang sangat berbakat ini, dia menempatkannya di atas prioritasnya. Dia ingin Pangeran Fusu menjadi makhluk yang luar biasa. Tapi, Pangeran Fusu menggelengkan kepalanya terus-menerus, apakah bakatku bagus? Tidak, ayah, ini adalah benua. Kami tidak berjuang untuk bakat, tetapi kekuatan. Jadi bagaimana jika bakat aku bagus? Aku baru saja melangkah ke tahap pertama dari alam roh jiwa, seorang ahli sejati bisa membunuh aku dengan mudah. Jadi,
aku harus terus mengejar dao surgawi, karena kultivasi aku perlu tumbuh. Petik 2. Pangeran Fusu tampak bertekad. Su Lisiong menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu, di mana kamu berniat mencari kamu yang disebut dao surgawi? Aku sudah memikirkan lokasinya tapi di mana lokasinya, aku tidak bisa mengatakannya. Fusu tersenyum sedikit dan berkata, ayah, aku berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku pergi. Setelah ini selesai, aku akan kembali untuk membawa keluarga Su menuju kejayaan. Untuk mengendalikan seluruh benua. Hahaha, anakku ambisius. Aku lega mendengarnya. Bagus, bagus. Su Lisiong tertawa tapi dia tidak merasakan kedipan cahaya merah di mata Fusu. Sebelum aku pergi, aku harap ayah bisa menjanjikan sesuatu padaku. Apa itu? Aku membutuhkan beberapa ahli dari rumah utama untuk mengikuti aku, untuk memastikan keselamatan aku. Fusu tersenyum. 206 Kaisar Sejati dari Hati Jahat, Subscribe Penatua. Huala. Dua bayangan muncul dari hutan dan berlari cepat menuju sebidang tanah kosong. Ketika mereka menutupi dari tanah kosong, keduanya menemukan sebuah batu besar dan segera melompat ke belakang untuk bersandar di atasnya, terengah-engah. Keduanya tertutup lumpur dan dedaunan. Mereka tampak seperti dalam keadaan menyesal, seolah-olah mereka telah berlari keluar. Setelah Death Libis mati, bau busuknya memikat beberapa binatang jahat. Sepanjang jalan, mereka berdua bertemu dengan banyak binatang buas. Meskipun binatang jahat tidak tertarik pada mereka, masih ada satu atau dua binatang jahat serakah yang ingin melahap mereka. Su Yun tidak berani memulai perkelahian apapun, karena itu mungkin menarik lebih banyak perhatian dari binatang buas dan itu hanya berarti mereka tidak bisa melarikan diri. Akhirnya, tidak ada keberadaan lain yang lebih kuat yang hadir. Mereka telah melarikan diri dari hutan tanpa jiwa dengan selamat. Su Yun terengah-engah. Sebelumnya, dia telah menerima beberapa serangan dari binatang buas itu dan ki-nya berantakan sekarang. Dia bermeditasi dengan cepat dan begitu ki-nya stabil, dia membuka matanya. Ini seharusnya aman kan? Aman. Cheng Xie mengangguk dan berdiri, menunjuk jauh, dia berkata, lihat. Su Yun melihat ke arah yang dia tunjuk. Di puncak bukit berdiri sebuah kuil raksasa. Setelah melalui begitu banyak, kuil itu tampak kusam dan miring. Ada retakan di permukaan kuil, dan itu ditutupi batu bata. Batu bata dari alam yang rusak. Tanda arai yang hancur. Kuil itu tidak runtuh sepenuhnya tetapi pintu masuknya benar-benar tertutup. Hanya ada satu lubang di samping dan bersembunyi di dalamnya adalah banyak evil key. Itu tampak sangat menakutkan. Apakah itu kuil roh jahat? Su Yun menatap lurus ke depan dengan wajah datar. Langit yang gelap membuat bayangan di kuil, itu tampak menakutkan. Ya. Cheng Xie mengangguk. Kemudian, dia duduk di lantai dan melanjutkan, ki di dalam kuil sangat kuat. Bahkan ki yang mengelilingi kuil itu tebal dan menakutkan. Oleh karena itu, kamu tidak akan melihat binatang buas melakukan aktivitas di sekitar sini. Kami aman di sini, tetapi jika kami mendekat, kami harus menahan ki. Awalnya, kamu tidak memiliki evil ki pada kamu. Kamu tidak akan pernah bisa mendekati atmosfer ki seperti itu. Jadi aku perlu membantu kamu mengolah ki roh jahat itu, karena hanya ketika kamu tahu cara menggunakan ki jahat kamu sendiri, kamu dapat mensintesis atmosfer ki ini dan memasuki kuil roh jahat dengan lancar. Mempersatukan. Ya, sintesis. Beberapa orang jahat sangat pintar. Mereka tahu bagaimana menggunakan ki pada tubuh mereka sendiri untuk mensintesis harta tertentu atau suasana ki yang jauh lebih kuat. Binatang buas tidak dilengkapi dengan metode seperti itu. Kamu mungkin tidak tahu cara mensintesis ki ini, tetapi aku tahu, karena aku sangat akrab dengan tempat ini. Cheng Xie berkata, manusia, ikuti saja gerakan dan nyanyianku untuk menyingkirkan ki roh jahat ini. Kami akan segera berangkat. Oke. Su Yun mengangguk. Melihat Cheng Xie mengepalkan kedua tangannya, dia mulai mengacungkan jari-jarinya, mengendurkan dan mengencangkan jari-jarinya secara bergantian sambil mengucapkan serangkaian mantra yang terdengar canggung dengan mahir. Kemudian, ki jahat dalam dirinya mulai bergerak dengan tertib melalui setiap inci saluran ki-nya. Alirannya cepat. Akhirnya, itu muncul dari tubuhnya dan membentuk layar pelindung hitam berkilau di sekelilingnya. Layar pelindung berputar di sekelilingnya dengan hidup seolah-olah itu tidak akan pernah berhenti. Cheng Xie kemudian mengambil napas dalam-dalam, melihat struktur yang hancur di puncak bukit dan maju ke depan. Melihat itu, Su Yun segera menindaklanjuti. Keduanya berjalan perlahan, satu di depan dan yang lainnya di belakang. Kemudian, tanpa setengah jam, keduanya memasuki atmosfer ki yang aneh. Seolah-olah mereka telah diseret ke dalam badan air, ketika mereka berjalan, mereka bisa merasakan perlawanan yang datang. Gerakan mereka terbatas dan sangat melelahkan untuk bergerak. Apakah akan seperti ini di dalam kuil roh jahat? Su Yun berjalan maju dengan langkah berat saat dia menginterogasi Cheng Xie. Cheng Xie sudah pucat. Mutiara keringat menetes di wajahnya saat dia terengah-engah. Tidak. Atmosfer ki dibentuk oleh ki yang berat di dalam kuil. Karena semua ki berkumpul di sini, sulit untuk membubarkan mereka. Oleh karena itu, menjadi seperti ini. Tidak ada atmosfer ki di dalam. Dengan itu, Su Yun terdiam. Dia berpikir, jika itu masalahnya, dengan suasana ki ini di sini, mungkin akan merugikan ketika kita pergi. Kerugian saat kita pergi. Ya, makhluk yang maha kuasa memiliki kultivasi yang mendalam.
Suasana Ki ini bukan apa-apa baginya tetapi itu adalah sesuatu bagi kita. Dengan atmosfer Ki ini yang menghentikan kami mungkin tidak dapat pergi dengan cepat. Itu akan menjadi penghalang yang akan membunuh kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada rute lain ke kuil? Ada satu arai teleportasi yang rusak. Arai teleportasi. Kemana ia akan memindahkan kita? Gunung awan klaster di wilayah barat daya alam jahat. Bagaimana kamu tahu bahwa susunan teleportasi rusak? Ada bencana di masa-masa awal. Ketika aku mencoba untuk pergi melalui susunan teleportasi, itu dihancurkan oleh seseorang. Itu mungkin dilakukan oleh Yang Maha Kuasa. Dia harus siap untuk memotong rute pelarian terakhir. Petik 2. Apakah ada cara untuk memperbaiki susunan teleportasi itu? Su Yun bertanya dengan cepat. Ini sedikit lebih sulit tetapi ada manual esensi arai yang disimpan di kuil ini. Hanya saja aku tidak tahu apakah itu diserbu oleh Yang Maha Kuasa. Petik 2. Apakah mahkota ilahi tersembunyi di ruang penyimpanan? Tidak. Mahkota ilahi terletak tepat di tengah kuil. Mendengar itu, Su Yun menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berbicara, mungkin masih ada esensi arai di ruang penyimpanan. Menurutmu, tidak mudah mendapatkan harta karun dari kuil ini. Harta karun di dalam ruang penyimpanan mungkin telah dirampok tetapi esensi arai mungkin tetap ada. Kita ke sana dulu, cari esensi arai. Tunggu sampai susunan teleportasi diperbaiki kemudian kami membuat rencana lain. Jika susunan teleportasi tidak dapat diperbaiki, kita harus menyerah pada misi ini. Menyerah. Cheng Xie membeku saat dia berbalik untuk melihat Su Yun dengan kaget. Ya, menyerah. Su Yun mengangguk, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku karena misimu ini. Tanpa susunan teleportasi, kita tidak memiliki rute pelarian. Bahkan jika kita mendapatkan mahkota dewa, kita akan mati. Ini, Cheng Xie jelas tidak senang tetapi dia tidak punya pilihan lain. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangguk. Jika kita tetap hidup, maka kita mungkin masih memiliki kesempatan. Bahkan jika mahkota dewa diambil dari Yang Maha Kuasa, kita akan memiliki kesempatan lain untuk mengambilnya kembali. Tapi begitu kita mati, maka kita tidak akan punya kesempatan lain. Terkadang, jauh lebih berharga untuk menjalani kehidupan yang bodoh daripada berkorban demi kehormatan. Petik 2. Su Yun menepuk bahu Cheng Xie dan terus maju. Cheng Xie sedikit tercengang saat dia melihat siluet itu. Matanya dalam keadaan linglung. Menjalani kehidupan yang bodoh. Setelah bertahun-tahun, bukankah aku menjalani hidup tanpa tujuan? Cheng Xie bergumam. Melalui atmosfer Qi, keduanya akhirnya berada di dekat puncak bukit dan kuil megah yang rusak. Tempat itu sangat dingin. Semua tetesan air telah berubah menjadi es. Siapapun yang tinggal di sini akan mati beku. Kultivasi Su Yun tinggi, jadi tentu saja, dia baik-baik saja. Tapi Cheng Xie berbeda. Tingkat kultivasinya rendah. Melewati atmosfer Qi telah membebaninya. Sekarang, dia harus menghadapi cuaca dingin yang ekstrim ini. Dia tidak bisa lagi menahannya saat dia menggigil keras. Ketika Su Yun melihat, dia mengirimkan beberapa ki roh jahatnya ke tubuh Cheng Xie, yang membuat Cheng Xie merasa lebih baik. Terima kasih. Sambil menghela nafas, dia berbalik ke arah kuil raksasa. Ada semburat emosi memikat yang mengintai dari balik Spirit Essence. Tuan, aku kembali. Dia berbisik, terdengar sedih. Hari-hari yang mulia telah berlalu, iringannya telah meninggalkannya. Tidak ada yang ingat hari-hari mulia kuil roh jahat. Yang mereka pedulikan hanyalah harta karun. Su Yun mengeluarkan Tousan Deep Sword dan Engravet Dragon Blade. Dengan pedang kematian tertinggal di belakangnya, dia melangkah ke kuil roh jahat. Cheng Xie kembali ke dunia nyata dan mengikuti di belakangnya. Manusia, hati-hati. Ada banyak prajurit mati yang telah berubah menjadi makhluk jahat di dalam kuil ini. Ada juga banyak makhluk yang menginginkan harta karun kuil dan dikendalikan oleh ki jahat. Kekuatan mereka sangat kuat. Kamu harus berhati-hati. Seru Cheng Xie. Aku mengerti. Lebih baik kau tetap dekat denganku. Kamu jauh lebih akrab dengan tempat ini daripada aku. Kemana aku harus pergi ke ruang penyimpanan? Su Yun memegang kedua pedang saat dia bertanya. Melalui sisi kanan, kamu akan melewati taman jahat, dan melalui kolam pengaduan. Kemudian, kamu akan tiba di ruang penyimpanan. Petik 2. Makhluk yang maha kuasa sudah dalam perjalanan ke sini. Aku percaya tidak lama kemudian, mereka akan tiba di sini. Waktu hampir habis. Bawa aku ke sana dengan cepat. Oke. Cheng Xie mengangguk dan berlari ke depan membawa Su Yun bersamanya. Tapi, baru saja dia mengambil beberapa langkah, tiba-tiba sebuah jeritan memecah kesunyian. Telinga Su Yun terangkat. Dia mendapat kejutan saat dia mengacungkan kedua pedangnya dalam sedetik. Desir. Tousan Deep Sword dan Engravet Dragon Blade terbang keluar saat mereka mengitari Cheng Xie. Ada banyak anak panah yang ditembakkan dari sisi kanan, menuju Cheng Xie tetapi ketika kedua pedang itu terbang, itu membentuk penghalang pedang melingkar dan melindungi Cheng Xie. Serangan panah langsung hancur. Cheng Xie aman dan sehat. Dia terkejut. Tapi dengan cepat, dia melihat ke arah panah itu berasal dan berteriak, itu adalah makhluk jahat. 4 bayangan jahat muncul dari kanan dengan anak panah diikatkan di punggung mereka. Mengenakan baju besi abu-abu muda, kulit mereka tampak hitam pekat. Berbau evil ki, mereka masing-masing memegang busur dan terlihat jahat. Ketika mereka menembakkan panah dan bertemu dengan perlawanan, mereka tidak bereaksi. Sebaliknya, mereka terus menembakkan panah. Mereka adalah tim Evil Cyclone Master.
Melihat wajah mereka dengan jelas, Cheng Xie berlutut ke tanah dan berteriak, apakah mereka semua makhluk jahat? Sepertinya begitu. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Mengayunkan kedua lengannya, dia menghasut Profound Spirit Ki-nya. Tousan Deep Sword dan Engrafted Dragon Blade yang melingkari Cheng Xie tiba-tiba menyerang anggota tim Evil Cyclone. Orang-orang jahat ini tidak memiliki pikiran sadar. Yang mereka pikir sepanjang hari hanyalah membunuh orang. Kultivasi mereka tidak dianggap tinggi, mereka mungkin hanya pada tahap kelima dari ranah inti roh. Selain fakta bahwa mereka hanya tahu cara menembakkan panah, mereka baru saja bertemu dengan Su Yun yang tahu cara mengayunkan pedang. Tidak ada yang terlalu sulit baginya. Hanya beberapa gerakan pedangnya, dan semua orang terbunuh. Cheng Xie menarik napas dalam-dalam. Dia terdiam. Dia tidak membenci Su Yun. Dia mengerti bahwa dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Begitu anggota tim Evil Cyclone meninggal, Cheng Xie berduka. Sepanjang perjalanan ke ruang penyimpanan, dia terdiam. Tapi, bahkan sebelum mereka melangkah ke taman jahat, tiba-tiba, seluruh kuil mulai bergetar. Kemudian, suara melengking membubung di langit. Suara itu bergema seolah-olah binatang buas kuno telah berteriak. Ketika Cheng Xie mendengar, wajahnya berubah. Ini buruk. Apa yang terjadi? Sepertinya makhluk jahat yang kuat sedang gelisah. Makhluk jahat gelisah. Su Yun tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan, apakah kamu mengatakan bahwa makhluk yang maha kuasa ada di sini? Hanya ada satu kemungkinan makhluk jahat yang kuat akan gelisah, dan itu adalah saat bahaya mengintai di dekat mereka. Seseorang seperti Su Yun bukanlah ancaman bagi mereka. Jadi, hanya yang maha kuasa yang akan menyebabkan pemandangan seperti ini. Pergi, cepat, lari ke sana. Su Yun terkesiap. Jika yang maha kuasa merasakan mereka berdua, keduanya akan mati. Cheng Xie tidak berani menunda lebih jauh dan langsung berlari ke Evil Garden. Tetapi saat mereka melangkah keluar dari taman jahat, beberapa makhluk jahat melompat keluar. Secepat angin, Su Yun menarik pedangnya dan bertarung dengan mereka. Kedua pedang itu terbang dengan panik. 207 Kaisar Sejati dari Hati Jahat 2, Subscribe Penatua. Pedang setajam silet melesat melewatinya, cepat dan ganas. Saat terbang melintasi, itu bersinar dengan cahaya. Su Yun tidak ragu sedikit pun. Menggunakan semua esensi roh di tubuhnya, dia melepaskan semua ki-nya. Kedua pedang itu berputar di sekelilingnya. Pedang kematian, masih dalam sarungnya telah membunuh semua makhluk jahat di sepanjang jalan. Aura hitam, putih, hijau mengalir keluar dari pedang berlapis-lapis dan menabrak makhluk jahat di sekitarnya seperti ombak yang memancar. Dong! 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 Kedua pedang itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Dengan hanya beberapa napas, masing-masing pedang terbang akan menyerang setidaknya 50 hingga 60 kali. Pada tingkat yang mencengangkan, seberapa mengerikan kehancuran yang terjadi pada makhluk jahat ini. Semua makhluk jahat telah jatuh ke tanah, meletakkan karpet kegelapan untuk mereka berdua. Itu tepat di depan. Suara cemas Cheng Xie sampai ke telinga Su Yun. Su Yun mendongak. Ada kolam hitam besar tepat di depannya. Kolam hitam ini tidak seperti air mata air jahat yang berwarna hitam murni. Sebaliknya, ada semburat cahaya biru di dalamnya. Kabut biru melayang di atas air, tersembunyi di dalam kabut biru adalah wajah-wajah yang tampak licik dan menyakitkan. Mereka tampak seperti berteriak seolah-olah mereka menanggung penderitaan yang luar biasa, tetapi tidak peduli berapa banyak mereka berteriak, tidak ada sedikit pun suara. Ini adalah kolam pengaduan yang digunakan untuk mengubur semua pengkhianat yang mengkhianati guru. Mereka ditenggelamkan di sini dan dikutuk untuk menderita seumur hidup mereka untuk membersihkan kekeluhan pada tubuh guru. Cheng Xie menjelaskan saat dia berjalan melewati kolam pengaduan dan menuju ruang dinding yang setengah hancur dan letih di sampingnya. Metode untuk membuka ruangan sudah rusak. Setengah dari pintu telah runtuh dan di atasnya, ada debu dan puing-puing. Selain itu, ada makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran. Su Yun bergerak dan melompat melalui pintu, pada saat yang sama, dia menggunakan teknik pedang daun jatuh dengan 3 pedang untuk melakukan pemindaian. Dia tidak terlihat lelah dari perjalanan, sebaliknya, dia semua mengerutkan kening dan fokus. Ketiga pedang itu juga semakin tajam. Su Yun tahu ini ada hubungannya dengan Spirit Essence. Jika saat itu, ketika Profound Spirit Ki-nya tidak cukup tebal, dan dia harus menghadapi kegilaan ini, dia akan kelelahan untuk waktu yang lama. Ada banyak makhluk jahat di ruang penyimpanan tetapi mereka semua hanya berada di tahap ke-6 dari alam inti roh. Begitu Su Yun melakukan pemeriksaan menyeluruh pada mereka, dia memberi isyarat kepada Cheng Xie yang bersembunyi di luar untuk masuk. Makhluk jahat ini tidak tinggi dalam tingkat kultivasi mereka, itulah sebabnya kamu membunuh mereka dengan begitu mudah. Cheng Xie berbicara saat dia menyaksikan makhluk jahat perlahan menghilang ke dalam kabut. Mengapa engkau berkata begitu? Aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mereka bukan dari kuil suciku. Aku khawatir mereka mati di tangan para pencari harta karun dan datang ke sini, hanya untuk dikendalikan oleh Ki yang kotor. Ki kotor, pikir Su Yun. Tiba-tiba, dia tampak terkejut, jika itu yang kamu katakan, bukankah ada Ki kotor di semua tempat? Cheng Xie bergidik dan berseru, ya, manusia. Hati-hati. Su Yun menenangkan hatinya dan melihat sekeliling. Ruang penyimpanan ini sudah dalam keadaan hancur. Semua pola susunan di dinding telah retak. Itu tidak ada gunanya. Ruang penyimpanan hanya dipenuhi dengan rak-rak. Semuanya berantakan.
Semua barang di rak telah jatuh ke tanah. Dulu, itu mungkin selalu terkikis oleh Ki jahat. Sebagian besar barangnya sudah busuk. Dia tidak tahu seperti apa bentuknya dulu dan apakah ada efeknya. Su Yun melihat sekeliling rak dengan hati-hati dan berpikir. Tiba-tiba, dia mengangkat kedua tangannya dan melepaskan sejumlah besar ki roh yang sangat dalam. Itu memiliki 7 atribut energi yang berbeda digabungkan, menuju rak dengan 2 pedang di tangannya. Kemudian, semua rak mulai meledak. Dengan ki yang begitu ganas, seluruh ruang penyimpanan bergetar hebat. Dindingnya runtuh seolah-olah kuil ini ditempatkan di tengah badai yang mengamuk. Rak-rak berguncang hebat, saat dinding retak, ki putih kotor merembes keluar dari celah-celah dinding dan menyebar. Ketika Cheng Xie melihat itu, dia berteriak, ini ki. Ini dia. Ini adalah campuran dari arai ki kuil, ki pesona, ki tendensi jahat, ki keluhan dan ki jahat. Itu akan melahap kesadaranmu seperti binatang buas dan mengubahmu menjadi mayat berjalan seperti mereka semua. Lari. Lari cepat, manusia, atau yang lain, sudah terlambat. Petik 2. Apakah kamu tidak akan mencari esensi arai? Tanya Su Yun. Bagaimana aku harus mencarinya sekarang? Apakah kamu tidak takut dengan ki ini? Petik 2. Cheng Xie berteriak. Kemudian, bahkan tanpa mundur ke belakang, Su Yun menatap mematikan pada ki putih yang melayang ke arah mereka dan mulai mengipasi tangannya dengan penuh semangat untuk menciptakan hembusan angin pada ki putih. Tapi ki ini tidak takut angin. Bahkan saat angin kencang, mereka tidak bergeming. Mereka tidak terpengaruh sama sekali. Itu tidak akan berhasil. Ki ini sangat berat, sama seperti suasana ki di luar. Angin tidak akan bisa menerbangkannya. Cheng Xie terdengar frustrasi. Tidak dapat meledakkannya. Mata Su Yun menyala. Melihat sekeliling, dia menurunkan tangannya tiba-tiba dan menghentikan semua gerakan. Menarik keluar kedua pedang, dia berputar 180 derajat dan memotong ke arah ruang penyimpanan. Halo. Bentangan besar pedang ki meledak dan jatuh ke tanah. Dengan ledakan pedang ki ini, sebuah lubang besar terbentuk di tanah. Tapi Su Yun tidak berhenti, dia terus menyerang. Roh mendalam ki-nya berdesir saat lantai bergetar terus-menerus, menciptakan serangkaian suara melengking. Sangat cepat, lubang raksasa terbentuk. Cheng Xie tercengang. Su Yun hendak membelah lantai. Membentuk lereng, dia membimbing ki kotor ke bawah menuju lubang. Cheng Xie akhirnya melihat cahaya. Kuil itu terletak di tempat yang lebih tinggi. Atmosfer ki terakumulasi di tempat yang lebih tinggi. Kamu meniru suasana ki untuk memikat ki kotor ini, kan? Petik 2. Sesuatu seperti itu. Su Yun mengangguk dan berkata dengan lembut, tapi ada beberapa ki yang sulit untuk ditangani. Satu-satunya hal yang menakutkan tentang itu adalah diam. Itu bersembunyi di celah-celah dan karenanya, orang-orang jahat yang datang mencari harta karun tidak bisa menjaganya. Ketika mereka mencari harta karun di sini, mereka semua terkikis oleh ki kotor yang bersembunyi dari celah-celah dinding. Oleh karena itu, pikiran sadar mereka dimakan habis. Tapi aku berbeda. Kamu telah memberitahu aku tentang bahaya tempat ini sebelumnya sehingga kami memiliki kemewahan untuk menemukan ki kotor ini sebelum mengikis kami. Petik 2. Su Yun terus menjelaskan sambil menunggu semua ki kotor tenggelam ke dalam lubang sebelum dia berlari kerak. Cepat, cari esensi arai. Baik. Cheng Xie mengangguk cepat dan mulai menggeledah. Ruang penyimpanan ini bukanlah ruang harta karun. Di dalamnya ada beberapa kebutuhan paling dasar dari kuil. Kebanyakan dari mereka busuk. Saat Su Yun mencarinya, dia berdoa agar esensi arai tidak terkikis oleh ki yang kotor. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa meninggalkan kuil ini dengan penyesalan. Tanpa susunan teleportasi itu sebagai rute pelariannya, dia tidak akan pergi ke mahkota ilahi. Haha, menemukannya. Kali ini, Cheng Xie bersorak. Su Yun melihat ke atas untuk melihat Cheng Xie memegang sepotong karbon seukuran mangkuk porselen. Bagus. Su Yun bersorak, cepat, ayo pergi ke susunan teleportasi dan perbaiki. Oke, Cheng Xie mengangguk dan mereka berdua berangkat dari ruang penyimpanan. Tapi kemudian, suara resin berdesir di seluruh kuil suci. Ah! Jeritan ini langsung keluar dari paru-paru dan menembus telinga seolah-olah beberapa makhluk kuat telah disiksa. Apa itu? Tanya Su Yun. Aku tidak yakin. Cheng Xie gemetar. Dia terkejut dengan teriakan ini. Sambil gemetar, dia melanjutkan, tapi ini terdengar seperti berasal dari aula utama. Aula utama. Su Yun mengerutkan kening, disitulah mahkota ilahi berada, kan? Ya, jangan bilang orang-orang ini sudah menuju aula utama. Cheng Xie menghela nafas. Alis Su Yun tetap terlipat. Mengambil napas dalam-dalam, sayang sekali. Kita tidak punya waktu lagi. Cheng Xie, ayo lakukan ini. Kamu akan pergi ke susunan teleportasi dan memperbaikinya sementara aku menuju ke aula utama untuk memeriksa apakah kita memiliki kesempatan untuk mengambil mahkota dewa. Oke, Cheng Xie segera mengangguk dan berbalik. Su Yun menariknya dan mengingatkannya, ingat. Tidak peduli apakah aku berhasil mendapatkan mahkota dewa atau tidak, begitu aku menuju ke arah kamu, kamu harus mengaktifkan susunan teleportasi. Begitu kita pergi, aku akan menghancurkan jejaknya. Memahami. Melihat pria ini tampak serius, Cheng Xie mengangguk tegas. Bagus, ayo keluar. Su Yun berbalik dan mulai berlari. Melihat Su Yun berlari, mata Cheng Xie berkedip. Kemudian, dia pergi, membawa esensi arai bersamanya. Ada jarak ke aula utama tetapi Cheng Xie sudah memberitahu Su Yun tentang itu.
Makhluk yang maha kuasa telah memeriksa semua makhluk jahat yang kuat, jebakan berbahaya, dan teknik susunan menakutkan. Mereka semua ditandai. Su Yun bepergian dengan aman. Segera, dia berada di aula utama. Begitu dia memasuki aula utama, ada ledakan. Ki di udara sangat ganas. Serangkaian ledakan terdengar seolah-olah ada ratusan ribu kuda yang berjingkrak-jingkrak. Itu memekakkan telinga. Su Yun beradaptasi dengan ketegangan di aula utama dan menggunakan kinya untuk berjalan menuju aula utama. Dengan setiap langkah kaki, dia meninggalkan jejak. Menyelinap ke aula utama, dia melihat sosok yang tampak aneh. Ada beberapa makhluk jahat yang kuat dengan ki ganas yang kuat bergerak. Mereka mengelilingi satu orang dan menyerang dengan gila-gilaan. Kekuatan jahat menembak seperti sinar laser. Itu berantakan untuk dilihat. Di tengah, seorang pria parubaya berambut putih memegang cermin berdiri dengan damai. Setiap kekuatan jahat yang muncul dipantulkan oleh cermin perunggu. Kekuatan jahat kemudian menabrak makhluk jahat. Masing-masing makhluk jahat setidaknya merupakan tahap kelima dari alam jiwa roh. Yang terkuat sebenarnya adalah murid jiwa roh tahap ke-8. Pria ini benar-benar menanganinya tanpa sedikit pun stres. Makhluk jahat di sisi lain, lelah dan terluka. Alam bintang roh. Su Yun menggunakan mata ilahi skala surgawi secara diam-diam. Dalam sekejap, jantungnya berdebar kencang dan cepat. Jiwa rohnya bergetar. Dia adalah seorang kultivator alam spirit star. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk yang begitu kuat. Selain pria ini, yang terkuat yang pernah dia temui adalah Su Lixiong dan Nyonya Bintang Ungu yang merupakan pembudidaya jiwa roh tahap ke-10. Mereka hanya satu tahap dari pembudidaya bintang roh tetapi bahkan ketika mereka ditambahkan, mereka tidak cocok untuk pembudidaya bintang roh. Bahkan jika ada lebih banyak dari mereka, mereka tidak akan cocok untuknya. Setelah alam spirit star tercapai, maka dia bisa melihat ke bawah dari atas dan menertawakan orang lain. Apakah ini, yang maha kuasa? Su Yun menelan ludah dan menenangkan dirinya. Dia merasakan darahnya mendidih hanya dengan melihatnya. Dia gelisah luar biasa. Meskipun hidupnya sederhana dan dia telah mengenakan jubah hitam dan putih, Su Yun merasakan emosi yang tidak dapat dijelaskan karena merasa kecil. Dia menjaga pandangannya dan melihat ke depan menuju aula utama. Di sana, duduk singgasana yang rusak. Di samping tahta ada mahkota hitam. Mahkota hitam itu berbau evil ki. Apakah itu mahkota ilahi? Mata Su Yun berbalik. 208 Kaisar Sejati Hati Jahat 3 Subscribe Penatua. Ki mahkota ilahi kuat, dan itu benar-benar membuat makhluk jahat di sekitarnya menjadi lebih kuat di sekitarnya. Makhluk jahat telah menyerap energi dari mahkota ilahi dan sangat ganas. Tingkat kultivasi mereka melonjak dan semuanya berada di alam jiwa roh. Setiap saat, mereka menjaga mahkota ilahi, melahap kelompok demi kelompok orang jahat yang mengejarnya. Tetapi hari ini, mereka tidak dapat melakukannya karena orang ini tidak terkalahkan. Meskipun mahkota ilahi sangat kuat, pemiliknya juga mati di tangan pria ini. Lalu bagaimana mereka bisa menghentikannya? Cici. Situasinya kacau. Tangan makhluk jahat terentang seperti cambuk saat ki jahat berkembang. Cermin lingkaran di tangan pria itu berputar terbuka. Gerakan ki di udara beriak kuat ke segala arah. Pilar-pilar lemah yang menopang dinding itu runtuh menjadi bubuk halus, bahkan pilar yang lebih kuat membentuk retakan di atasnya. Su Yun memegang profound spirit ki-nya dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan ki yang kuat ini. Menatap 7 hingga 8 makhluk jahat kuat yang menyerang orang itu, dia akan bergerak. Saat itu, pertempuran mereka mencapai klimaksnya. Karena tidak ada yang menonton mahkota ilahi, kapan lagi waktu yang lebih baik dari ini? Tiba-tiba, pria itu berteriak. Pergi dan ambil mahkota dewa. Begitu aku mendapatkannya, aku akan menyegel makhluk jahat ini di mahkota ilahi dan mengolah mereka untuk meningkatkan energi mahkota ilahi dan menjadikannya harta pertama aku. Ya Tuan. Sebuah teriakan serempak terdengar dari belakang. Kemudian, selusin orang jahat yang mengenakan armor hitam bergegas keluar dan berlari melewati makhluk jahat itu, menuju Divine Crown. Aku kehilangan kesempatanku. Su Yun mempercepat langkahnya tetapi kepalanya tenggelam. 10 orang Realm Evil berada di tahap kelima Spirit Soul Realm. Dia hanyalah seorang pembudidaya inti roh tahap ke-10. Bahkan jika dia mengaktifkan kristal surgawi, mengeluarkan pedang kematian, menghasut bayangan Sprite, dia bahkan mungkin tidak bisa menangkis begitu banyak ahli. Terlebih lagi, makhluk yang maha kuasa adalah seorang master yang ada di alam bintang roh. Praktis tidak mungkin untuk merebut mahkota ilahi dari mereka. Mata Su Yun menjadi dingin keras saat jantungnya berdetak lebih cepat. Hal-hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Jika ada kesempatan, dia akan melakukannya. Jika tidak ada kesempatan, dia tidak boleh mempertaruhkan nyawanya. Lagi pula, ada lebih dari satu metode untuk meninggalkan alam jahat. Desir. Saat itu, bola kabut meledak dari tahta dan dengan sangat cepat, itu membentuk mulut berdarah yang sangat besar dan menyerang orang-orang jahat dari alam jiwa roh. Beberapa orang jahat itu terkejut. Di saat panik, mereka memanggil kekuatan jahat mereka dan menyulap perisai melingkar hitam. Sial, suara nyaring terdengar saat mulut menggigit perisai, menghasilkan kekuatan gunung. Kaki orang-orang jahat itu tenggelam ke tanah saat lantai retak. Tangan mereka bergetar hebat. Meskipun mereka adalah pembudidaya jiwa roh, mereka tidak bisa menangani ini. Bagaimana itu mungkin? Tersembunyi dalam kegelapan, Su Yun tercengang. Dengan cepat, dia membuang pikiran untuk pergi dan melihat ke depan. Melihat mulut raksasa yang ganas ini.
Itu menabrak orang-orang jahat ini, menghancurkan pertahanan mereka dan akan melahap mereka. Menguasai. Apa? Monster apa ini? Orang-orang jahat berteriak. Jelas, mereka tidak bisa lagi menanganinya. Untuk mendorong 10 pembudidaya jiwa roh ini sampai kehabisan akal. Seberapa menakutkan itu? Dengan kekuatan itu, mungkin tidak ada bedanya dengan yang maha kuasa itu. Apakah itu murid Spirit Star tahap pertama lainnya? Ketika Suyun melihat ini, dia dengan cepat menyesuaikan Profound Spirit Ki di tubuhnya dan mengumpulkannya di matanya. Bersama dengan mata ilahi skala surgawi sehingga bisa menutupi seluruh tubuhnya sepenuhnya, dan Ki-nya sendiri sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Tiba-tiba, kabut hitam raksasa terbentuk di atas mulut dan perlahan, siluet muncul. Siluet itu kabur, tapi matanya merah darah. Setengah dari tubuh bagian bawahnya terendam dalam kabut hitam, dan bagian atas tubuhnya telanjang. Menatap penderitaan orang jahat, dia mengangkat tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengaum. Raungan keras bergema. Kotoran. Seketika, beberapa orang jahat yang lebih sensitif merasakan niat membunuh dan segera, mereka melepaskan perisai melingkar dan mencari perlindungan. 5 orang jahat murid roh jiwa tidak berhasil membuat reaksi. Dalam getaran gemuruh, semua ki roh mendalam mereka segera tersedot, membuat mereka layu. Perisai melingkar tidak bisa lagi bertahan. Keadaan. Mulut berlumuran darah menggigit dan menelan kelima orang dari alam jahat. Ada serangkaian suara gemerincing. Ketika mulut berdarah terbuka lagi, beberapa orang jahat tidak terlihat. Yang tersisa hanyalah bau busuk mereka. Maha Kuasa berambut putih menjadi saksinya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Melompat, dia menyorotkan cermin lingkarannya pada mereka. Huala. Sebuah cincin sinar putih keluar dari cermin dan mengenai makhluk jahat. Ah! Ah! Makhluk jahat menjerit kesakitan saat ki jahat mereka mendidih. Tubuh mereka menyusut dan akhirnya, mereka menghilang. Setelah membunuh semua makhluk jahat ini, Yang Maha Kuasa mendarat di tanah. Melihat bahwa dia hanya memiliki 6 orang yang tersisa, dia marah. Ini adalah pengawal, Kaisar Hati Jahat, Li Chongtian. Aku tidak pernah berharap dia begitu setia setelah dia menjadi makhluk jahat, dan menjaga mahkota ilahi begitu lama. Ini sangat jarang. Sayang sekali aku tidak punya bawahan seperti itu. Yang Maha Kuasa melihat bawahannya di belakangnya dan mengerang sebelum dia menyerang Li Chongtian. Aku akan menundanya. Pergi dan ambil mahkota ilahi. Ada banyak makhluk jahat di sini. Ki kotor berbau di mana-mana. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Pergi dan selesaikan ini dengan cepat. Petik 2. Ya Tuan. Bawahan Yang Maha Kuasa menjawab dengan kepala tertunduk. Kemudian, mereka melompat melewati Li Chongtian dan langsung ke Divine Crown. Hah? Meskipun Li Chongtian telah kehilangan akal sehatnya, dia masih memiliki hubungan yang kuat dalam menjaga mahkota ilahi. Ketika orang-orang jahat itu melompat melewatinya, Li Chongtian menutup mulutnya yang berdarah, memutar tubuhnya dan menyerang mereka. Li Chongtian, akulah yang membunuhmu secara pribadi. Hari ini, aku akan membunuhmu lagi dan membuatmu menghilang dari bumi ini. Kamu akan menghilang dari muka bumi selamanya, hahaha. Maha Kuasa berambut putih itu mengungkapkan senyum licik dan menerkamnya. Dia menamparkan tangan kanannya beberapa kali ketika embusan Evil Ki berkumpul. Kemudian, dengan cermin lingkaran di tangan kirinya, dia menyorotkannya dengan cepat di tangan kanannya dan pemandangan aneh muncul. Maha Kuasa berambut putih mendorong telapak tangan kanannya dan ratusan ribu cetakan jahat pada segel telapak tangan besar muncul. Dia melambaikan cermin lingkaran yang ada di tangan kirinya dan kemudian, replika telapak tangan terbang keluar. Kedua telapak tangan bertepuk membentuk serangan yang kuat. Teknik replika. Su Yun mengintip. Metode seperti itu jarang terjadi, sepertinya harta karun itu berada di level inti. Namun, adegan yang lebih mencengangkan pun muncul. Li Chongtian tidak peduli dengan teknik pembunuhan yang masuk ini. Dia menerkam orang-orang jahat secara langsung dan menggigit mereka, menghentikan beberapa orang ini di langkah mereka. Dia berbelok ke arah mereka dengan gila-gilaan dan mencabik-cabik mereka. Dia tidak memiliki pertahanan dan oleh karena itu, kedua teknik membunuh itu memukulnya dengan keras. Dong! Mulut besar Li Chongtian langsung menyusut. Bagian atas tubuhnya juga tampak keriput. Ki-nya melemah. Hahaha, sepertinya kamu memang peduli dengan pemilikmu. Kamu hanyalah seekor anjing yang setia. Sayang sekali kamu tidak bisa menjadi milikku. Itu kerugianmu. Dengan itu, Maha Kuasa berambut putih dipukul lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh energinya untuk menghabisi Li Chongtian dan mengambil mahkota ilahi. Kemudian, tepat saat Sang Maha Kuasa berambut putih menyerang, Li Chongtian bangkit dengan embusan kabut tebal yang belum pernah terlihat sebelumnya dan berubah menjadi mulut besar berdarah. Ada jiwa-jiwa marah yang tak terhitung jumlahnya yang berteriak saat mereka mengulurkan tangan mereka yang berlumuran darah ke arah Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa berambut putih yang ki-nya tipis, dia tidak tepat waktu untuk membela. Tangan-tangan jahat menangkap tubuhnya dan menjebaknya. Menggunakan seluruh kekuatannya, dia membebaskan tangannya dan meninju tangan jahat itu. Bada! Tangan jahat yang lemah itu seperti sumpit bambu saat patah. Maha Kuasa berambut putih hendak melanjutkan dari tempat dia tinggalkan ketika dia tiba-tiba merasa penglihatannya menjadi hitam. Mulut besar telah dibebankan padanya. Dong! Seluruh kuil roh jahat tenggelam saat sejumlah besar kekuatan menyebar seperti asteroid menghantam tanah.
Mengatur pandangannya, Li Chongtian menyerbu ke depan tanpa henti. Dia mengatupkan rahangnya ke rambut putih yang maha kuasa dengan erat. Mulut besar itu dipenuhi dengan gigi baja yang jahat. Itu menakutkan tapi tiba-tiba, ada dua perisai berputar terbentuk di tangan yang maha kuasa. Tidak peduli seberapa tajam gigi baja itu, mereka tidak akan bisa menembusnya. Keduanya menahan seperti ini. Tapi kekuatan Li Chongtian tidak sebanding dengan makhluk maha kuasa berambut putih itu. Sekarang dia terluka, bagaimana dia bisa melawannya? Baginya untuk bertahan seperti ini, mungkin hanya akan menyebabkan kematian. Mulut berkabut Li Chongtian perlahan-lahan ditarik. Sosok raksasanya yang berkabut juga membentuk celah-celah. Evil Ki meledak keluar dari maha kuasa berambut putih yang berubah menjadi segudang pedang dan bilah dan menembus tubuh Li Chongtian. Melihat serangan ini, Li Chongtian tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Astaga! Sama seperti keduanya bertabrakan satu sama lain, suara ringan terdengar dari sisi pintu. Itu adalah suara yang samar. Seseorang dengan murid inti roh tidak akan mungkin untuk dideteksi tetapi makhluk maha kuasa berambut putih bisa. Apakah ada orang lain? Jantungnya sedikit melompat. Saat ini, dia sudah kehabisan akal. Dia harus melenyapkan Li Chongtian terlebih dahulu. Tapi saat dia memikirkannya, ada ledakan ki yang mengejutkan. Seperti setitik api yang mendarat di sebidang rumput kering, api itu cepat terbakar dan menyebar dengan cepat. Ki ini awalnya tidak kuat tetapi dalam beberapa napas, ia tumbuh menjadi keadaan yang mencengangkan. Siapa? Makhluk maha kuasa berambut putih itu sudah terkejut. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk menangkis gigi Li Chongtian. Tapi dia mendengar pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya meliuk melewatinya. 10 lebih misterius roh mendalam ki menyelimuti pedang terbang bergegas ke arahnya dari dua arah yang berbeda. Pedang ini bersinar dan setajam silet. Ki yang menyelimuti pedang itu langka dan aneh. Itu adalah campuran ki dan itu bersinar terang. Apa ini? Maha kuasa berambut putih menjadi hati tenggelam. Tapi dia tidak takut. Dari pedang ini, dia menganalisis bahwa lawannya hanyalah murid jiwa roh tingkat 10. Meskipun mungkin agak sulit untuk ditangani tetapi dia masih bisa melakukannya. Maha kuasa berambut putih berteriak saat dua orang jahat besar muncul dari sisinya. Orang-orang jahat itu tampak seperti dia. Begitu mereka muncul, mereka mengayunkan tangan mereka tanpa tujuan. Hualala. Evil Ki mendidih dan seperti badai yang mengamuk, itu menabrak pedang terbang, menghancurkan ki roh mendalam yang menutupi pedang. Ki menghilang dan seperti layang-layang yang putus, pedang-pedang itu jatuh ke tanah. Hahaha, kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Beraninya kau menyelinap menyerangku. Maha kuasa berambut putih sedang tertawa. Tetapi di detik berikutnya, Li Chongtian tiba-tiba menjadi gila. Dia mengayunkan mulutnya yang besar dengan gelisah seolah-olah dia ingin membunuh makhluk maha kuasa berambut putih itu. Makhluk maha kuasa berambut putih itu terkejut. Dia berbalik dengan cepat untuk melihat siluet hitam bergegas menuju ke sisi tahta. Dia meraih mahkota ilahi dan berlari. Mengaum. Li Chongtian meraung lagi. Keduanya saling berhenti. Praktis tidak ada waktu untuk merawat pria itu. Mereka harus membiarkan dia pergi. Sialan, sialan. Maha kuasa berambut putih sedang melihat dan berteriak. Dia benar-benar marah. 209 Kaisar sejati hati jahat 4 Subscribe Penatua. Tercela. Beraninya dia mencuri mahkota ilahi saat aku tidak melihat. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan mudah? Bermimpilah. Mahkota ilahi adalah milikku. Petik 2. Makhluk maha kuasa berambut putih itu sangat marah. Tiba-tiba, dia dipenuhi dengan energi. Dia mendorong Li Chongtian menjauh dan mengejar Suyun. Seolah-olah dia membawa Evil Ki seberat gunung, kemanapun dia berlari, dinding di sekitarnya hancur berkeping-keping. Dia sangat kuat. Mengaum. Li Chongtian juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Itu sudah menyerah untuk menyerang makhluk maha kuasa berambut putih itu. Dia mengejar pria yang mencuri mahkota ilahi. Dengan dua pembudidaya bintang roh mengejar Suyun, dia berada di bawah tekanan besar. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Kristal surgawi diaktifkan tetapi hal yang mengejutkan adalah, bahkan dengan bantuannya, Suyun masih tidak dapat melangkah ke alam bintang roh. Dia hanya berhasil mencapai puncak tahap ke-10 dari alam jiwa roh. Dia selangkah lagi dari alam bintang roh. Sepertinya ada batasan seberapa banyak kristal surgawi dapat membantu. Juga, semakin tinggi kultivasi, semakin lemah efek dan kekuatan kristal surgawi. Bagaimanapun, itu masih hanya harta karun. Itu tidak akan bisa melindunginya selamanya. Suyun berpikir sambil mempercepat langkahnya dan berlari menuju susunan teleportasi yang telah diberitahukan oleh Cheng Xie kepadanya. Tetapi bahkan sebelum dia mendekat, makhluk yang maha kuasa telah menyusulnya. Menggunakan teknik mistis, dia berubah menjadi sinar bayangan hitam. Dari samping, dia bergerak melewati dengan kecepatan tinggi. Orang yang tercela, serahkan mahkota ilahi dan sujud kepadaku atau kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Petik 2. Maha kuasa berambut putih berteriak. Kamu terlalu banyak berpikir. Suyun mendengus saat dia melemparkan Death Sword. Tousan Deep Sword dan Engrafted Dragon Blade bekerja bergandengan tangan untuk menyerang. Tousan Deep Sword mengalir dengan cahaya saat maju ke depan sementara Engrafted Dragon Blade melepaskan serangkaian riak dan mengganggu kesadarannya. Dengan tiga pedang bekerja bersama, pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam sarung pedang dan menyerang. Tinju Jurang Tirani. Makhluk maha kuasa berambut putih itu tidak menunjukkan rasa takut. Dengan teriakan,
Cakarnya berubah menjadi kepalan tangan dan menabrak Su Yun seolah-olah dia ingin membalikkan seluruh bumi. Ketika kekuatan jahat dan tinju Qi digabungkan, itu menghebohkan. Su Yun memanfaatkan Death Sword untuk memblokir serangan yang masuk. Sebaliknya, dia mendengar bunyi klakson. Kemudian, pedangnya terkena tinju dan dia jatuh ke tanah. Su Yun tampaknya tidak terluka oleh serangan ini. Sebaliknya, dia menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Jangan pikirkan itu. Yang Maha Kuasa sangat marah. Semua evil Qi-nya direbus. Dalam sekejap, dia mengejar Su Yun tetapi saat dia bergerak, pedang terbang yang masuk sudah menyerangnya, menyebabkan luka di sekujur tubuhnya dan menusuk semua kekuatan batin yang telah dia kumpulkan. Yang Maha Kuasa mengerutkan kening tetapi mengabaikan mereka. Cedera ringan tidak akan berakibat fatal baginya. Dia hendak mengejar ketika seberkas bayangan hitam terbang melewatinya dan menuju Su Yun. Melihat lebih dekat, dia menyadari itu Li Chongtian. Haha, aku lupa. Anjing setia ini masih ada. Baiklah, aku akan membiarkan kalian berdua menangani satu sama lain. Aku hanya harus duduk dan menonton. Semut, kamu tidak bisa melarikan diri. Yang Maha Kuasa sedang mencibir. Dia tidak lagi mengejarnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pil hitam dan menelannya. Ketika dia mendapatkan kembali energinya, dia terus mengikuti. Cheng Xie. Su Yun bergegas melalui pintu samping dan meneriakkan paru-parunya. Dari pintu samping, orang tinggi dari alam jahat berbau Qi jahat dan memegang pisau patah berdiri di atas barisan. Tatapannya terlihat lemah. Manusia. Dia berteriak kepada pria yang masuk. Dia gelisah, apakah kamu membawa kembali mahkota ilahi Tuan? Itu di sini. Su Yun mengangkat mahkota ilahi di tangannya dan berteriak, cepat, aktifkan susunan teleportasi. Kita harus keluar dari tempat ini. Aku sedang mengerjakannya. Cheng Xie sedang berebut di lantai. Dia berkeringat deras. Tapi ada kecelakaan. Karena susunan teleportasi sudah lama tidak digunakan, diperlukan beberapa pekerjaan ekstra. Kamu tidak bisa langsung menggunakannya. Beritahu aku berapa lama lagi yang kamu butuhkan. Beri aku 20 napas. 20 napas. Aku khawatir aku bahkan tidak bisa bertahan selama 10 napas. Petik 2. Su Yun mengamuk. Ah. Kemudian, sebuah jeritan terdengar. Di pintu samping, kabut hitam membanjiri. Penjaga Li Chongtian bergegas mendekat. Dia membuka mulutnya yang berlumuran darah dan sepasang mata yang tajam. Dia sangat marah. Itu Kapten Li Chongtian. Cheng Xie mendongak dan berteriak kepada Li Chongtian. Tapi sayang, Li Chongtian tidak bisa lagi mengenalinya. Su Yun menggerakkan selusin pedang untuk membentuk perisai pedang di depannya untuk menangkis Li Chongtian. Dong! Perisai pedang terkena sesuatu dan banyak evil Qi mengalir melalui lipatan perisai pedang dan mendarat di depan Su Yun. Dengan cepat, itu membentuk bola kabut tebal dan masuk ke mulut saat menggigit Su Yun. Itu praktis tak terbendung. Su Yun mengerang diam-diam. Dia mengaktifkan teknik pedang angin badai. Jejak Qi terbentuk dan melewati pusat makhluk jahat saat berkicau. 1000 pedang dalam dan pedang naga terukir mengiris makhluk jahat menjadi ribuan keping. Li Chongtian sudah terluka. Sekarang dia menghadapi Su Yun yang mendapat bantuan dari kristal surgawi. Dia tidak akan berada di atas angin tidak peduli seberapa gila dia. Su Yun tidak sopan. Mengetahui bahwa dia berada di atas angin, dia mengeluarkan Death Sword dan memotong ke arah mulut jahat. Kemudian, tepat saat Death Sword semakin dekat. Berdengung. Teriakan nyaring dan mengerikan meledak dari Death Sword. Dalam sepersekian detik itu, Su Yun merasa seolah-olah pedang kematian menjadi hidup. Dia hampir tidak bisa mengendalikan Death Sword. Kata, kematian, berwarna merah darah muncul di tubuh pedang yang berwarna hitam. Gelombang besar energi tumbuh. Saat mengalir keluar, mereka berubah menjadi tangan mini dan membimbing tubuh Li Chongtian ke arah pedang. Astaga! Evil Qi muncul dari pedang saat Death Sword semakin gila. Teriakan pedang semakin keras. Dengan Death Sword sebagai titik fokus, itu membentuk pusaran besar Evil Qi. Evil Qi melonjak masuk dan tangisan semakin keras. Kuat. Itu semakin kuat. Su Yun menatap kegelisahan dan berjuang untuk menahan Qi jahat yang telah mendapatkan pedang kematian. Itu semakin sulit untuk bermanuver. Ah! Di dalam kabut jahat, jeritan terdengar. Awalnya, suaranya serak dan rendah tetapi saat kabut jahat perlahan terserap, suaranya mulai berubah tajam dan jernih. Pedang apa itu? Makhluk maha kuasa berambut putih itu tercengang. Swoosh! Kabut jahat disedot seluruhnya oleh Death Sword, tidak meninggalkan apapun. Sekarang, Death Sword itu seperti karbon hitam. Yin jahat Qi yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak, itu seperti air mendidih, huala-huala saat mengalir. Saat kabut jahat Li Chongtian tersedot, dia benar-benar berubah. Dia tidak lagi dikelilingi oleh kabut jahat. Juga tidak ada mulut berdarah. Dia telah mendapatkan kembali bentuk seperti manusia, tampak gelap dan kurus. Rambutnya berantakan, tidak banyak kehidupan di matanya. Saat kabut jahat terserap, dia jatuh ke lantai dengan lemah. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling kuil yang hancur. Kapten Li Chongtian. Cheng Xie berlari dan berlutut di depannya, tampak berkaca-kaca. Cheng Xie. Li Chongtian terdengar lemah. Kapten Li Chongtian, ini aku. Ini Cheng Xie. Apa kau baik-baik saja? Aku akan segera membawamu ke tempat yang aman. Seru Cheng Xie. Tidak, aku sudah mati.
Jika bukan karena ki jahat ini, aku tidak akan bertahan sampai sekarang, Li Chongtian mengungkapkan senyum pahit. Mata Cheng Xie berkaca-kaca. Siapa dia? Dia seseorang yang aku undang untuk mengambil mahkota ilahi dan untuk membangkitkan Tuan. Kebangkitan Tuan. Mata Li Chongtian berkilauan dengan semangat saat dia berdiri. Bisakah dia benar-benar membangkitkan Tuan? Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengucapkan setiap kata. Tapi dia tidak hanya bertanya pada Cheng Xie, dia juga bertanya pada Su Yun. Su Yun menatapnya dengan tenang dan menatap mata gelap yang penuh gairah itu. Dia tahu dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berbohong. Ya, aku akan. Hahaha. Bagus. Bagus. Seolah-olah Li Chongtian telah mendapatkan kehidupan baru. Dia mengangkat bahu Cheng Xie dan tertatih ke depan. Tampilan belakangnya tampak lemah. Pedangmu luar biasa. Itu telah menyedot sebagian besar energiku dan saat ini dalam kondisi berkembang, jadi itu tidak cocok untuk bertarung. Sekarang, aku akan melindungi kamu berdua dan menghentikan Tuan yang serakah dan jahat itu. Pergi sekarang. Negara berkembang. Su Yun terkejut. Tiba-tiba, pedang kematian yang menyala-nyala itu menjadi tumpul dan dengan bunyi dentang, pedang itu jatuh ke tanah tanpa bergerak. Hua. Pada saat yang sama, susunan teleportasi diaktifkan. Embusan ki tebal melonjak ke langit. Yang Maha Kuasa sedang menyaksikan pemandangan itu dan seketika, hatinya jatuh. Mustahil. Teleportasi itu telah kehilangan esensi susunannya. Bagaimana mereka masih bisa menggunakannya? Kapten Li Chongtian, silakan pergi bersama kami. Cheng Xie telah berhasil mengaktifkan susunan teleportasi. Dia berteriak kepada Li Chongtian. Tidak, kalian berdua akan pergi sendiri. Seolah-olah Li Chongtian memberontak, dia tiba-tiba dipenuhi dengan energi terakhirnya. Dia berbalik dan menatap Su Yun dengan tekad. Manusia, semuanya ada di tangan kamu sekarang. Pergi. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam nada suaranya. Dengan itu, dia berbalik dan menatap makhluk yang maha kuasa. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Dia bukan lawannya. Dia tidak pernah. Dan dia tidak takut. Kapten Li Chongtian. Cheng Xie berteriak. Ayo pergi. Su Yun berbalik dan memegang erat-erat mahkota dewa dan pedang kematian sebelum melangkah melalui susunan teleportasi. Cheng Xie menatap marah pada makhluk yang maha kuasa. Dia berduka saat dia berjalan menuju susunan teleportasi. Meninggalkan. Mari kita lihat kapan kamu bisa pergi. Maha kuasa berambut putih meraung saat dia menerkam. Evil Ki-nya membanjiri lantai seperti ombak yang mengamuk. Tetapi di detik berikutnya, dia dihentikan oleh Li Chongtian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku? Yang Maha Kuasa menamparkan kepala Li Chongtian dengan niat untuk menghancurkannya dalam sekejap. Tapi bahkan sebelum telapak tangan itu mendekat, ada retakan besar yang terbentuk di tubuh Li Chongtian. Di celah itu, ada serangkaian pancaran darah yang bersinar. Lonceng berdering mengelilingi kuil dan memasuki Li Chongtian. Dong! Ledakan yang kuat saat ki destruktif menelan seluruh kuil roh jahat. Itu adalah elegi terakhir prajurit itu. 210 kaisar sejati dari hati jahat. Dong! Suara redup berdering dan kemudian, dua sinar Evil Ki turun dari langit seolah-olah dua asteroid jatuh, mendarat di puncak gunung. Gunung itu gelap gulita tetapi bentuk gunung itu tampak seperti awan yang mengambang di sekitarnya. Di bawah cahaya redup dari alam jahat, itu tampak sangat misterius. Itu adalah gunung awan klaster alam jahat. Menekan ke lantai dengan satu tangan, Su Yun menghentikan kelembamannya. Butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali momentumnya. Ketika dia melihat ke sekeliling, dia menyadari bahwa itu sangat sunyi. Di bawahnya ada sinar keemasan yang berputar. Cheng Xie berbaring di sampingnya, tampak pucat. Di matanya, ada keluhan. Melihatnya dalam keadaan itu, dia memikirkan buah roh yang digantung di pohon-pohon di hutan tanpa jiwa dan segera, dia memikirkan Li Chongtian yang memberikan segalanya tanpa rasa takut. Tiba-tiba, Su Yun sangat ingin tahu tentang Kaisar Jahat Xin Wu. Makhluk seperti apa dia? Mengapa orang-orang ini memberikan segalanya untuknya? Cheng Xie. Su Yun menelan nafasnya dan bergumam pada Cheng Xie, jangan sedih lagi. Hancurkan segel ini sekarang atau makhluk jahat serakah akan melewati susunan teleportasi dan menemukan kita. Setelah dia selesai, kita tidak bisa lari lagi. Semua usaha kita akan sia-sia. Aku mengerti. Cheng Xie menyeka wajahnya untuk mengekang kesedihan. Bangun, dia mengikat beberapa bahan yang ada di susunan emas dan mengambilnya. Tanpa semua bahan, segel arai berhenti bergerak segera. Itu rusak. Cheng Xie membuang bahan-bahan itu ke samping dan duduk. Akhirnya selesai. Membawa sepotong batu besar, Su Yun menghela nafas lega. Meskipun ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, tetapi rencananya berjalan lancar. Dia mengangkat tangannya dan memperhatikan mahkota ilahi dengan baik. Dia merasakan kisamar di mahkota ilahi. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke Cheng Xie. Mahkota ilahi ada di tangan kita. Sekarang, kamu harus melakukan seperti yang kamu janjikan. Katakan padaku cara untuk meninggalkan alam jahat, Cheng Xie. Metode. Cheng Xie menatap Su Yun dan bergumam, aku tidak tahu. Tapi tuanku tahu itu. Bangkitkan tuanku dan dia akan menginstruksikanmu untuk meninggalkan alam jahat. Apa? Su Yun terkejut. Dia tampak marah.
Apakah kamu telah membohongiku selama bertahun-tahun? Aku tidak, manusia. Kamu telah membantu guru. Guru akan membalas kamu. Tolong percaya padaku. Cheng Xie memohon. Su Yun terdiam setelah mendengarnya. Memang, dengan kekuatan Cheng Xie, agak terlalu berlebihan untuk memintanya memfasilitasi dia meninggalkan alam jahat. Jika bukan karena bantuan Cheng Xie, Su Yun mungkin tidak akan bisa bertahan selama itu. Secara teknis, Su Yun tidak dirugikan. Selain itu, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Bahkan ketika kekuatan gaib raja diaktifkan, esensi roh jahat tidak akan matang begitu cepat tanpa bahan dan harta Cheng Xie yang memeliharanya untuk menjadi ki roh jahat. Memikirkannya, Su Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyerahkan mahkota ilahi ke Cheng Xie secara langsung. Dengan hati-hati, Cheng Xie mengambilnya di tangannya dan menarik napas dalam-dalam sebelum dia meletakkan mahkota dewa di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan pedangnya yang patah. Melihat bilahnya, dia mengiris pergelangan tangan kirinya. Desir. Bagaimana pergelangan tangan bisa memenangkan pisau? Jelas pergelangan tangannya patah dan darah jahat berceceran di seluruh tubuh pedang itu. Hati Su Yun tenggelam. Seperti lava cair, darah jahat melarutkan bilahnya, mengubah darah bilah menjadi merah dan akhirnya, menjadi logam cair. Sebenarnya, pedang ini bukan senjataku. Itu hanya kepura-puraan yang telah aku kultivasikan. Di bilah yang patah itu menyembunyikan bahan yang telah aku kembangkan dengan sangat keras. Ini adalah awal dari mahkota ilahi. Aku telah membuatnya khusus untuk guru aku melalui ajaran dari manual yang disimpan di kuil. Dengan itu, Tuan dapat meninggalkan mahkota ilahi dengan mudah tanpa batasan apapun. Petik 2. Seperti yang dijelaskan Cheng Xie, bilah yang patah telah selesai dibubarkan. Kristal merah berdarah kemudian jatuh dari bilah yang patah. Dengan cepat, Cheng Xie mengambilnya. Dengan tangan gemetar, dia mengambil mahkota dewa dan dengan hati-hati, dia memasukkan kristal ke dalam lubang kecil di mahkota dewa. Su Yun menatap dekat ke adegan ini. Kristal menembus secara bertahap. Dengan suara gemerincing, itu benar-benar ditembus. Pada saat itu, semua kabut hitam yang mengelilingi mahkota ilahi menghilang dan berubah menjadi zat keabu-abuan. Setelah sekitar 3 detik, mahkota ilahi naik. Di sekelilingnya ada gelombang ki yang membungkus mahkota dengan erat. Gelombang ki tumbuh dan berputar sebelum membentuk siluet seseorang. Mahkota ilahi duduk di atas kepala orang itu. Itu adalah pemandangan yang aneh dan misterius. Menguasai. Melihat siluet orang ini yang berangsur-angsur terwujud, Cheng Xie berlutut di tanah dengan penuh semangat dan berseru. Wajahnya penuh air mata saat dia tersedak kata-katanya. Kaisar jahat Xin Wu. Setelah tertidur selama bertahun-tahun, dia akhirnya dibangkitkan setelah sekian lama. Su Yun menatap orang ini dengan tenang. Menggunakan mata ilahi skala surgawi untuk menganalisis, dia terkejut mengetahui dia tidak bisa mempelajari lawan ini. Seolah-olah tingkat kultivasi lawan ini terlalu tinggi untuk dideteksi. Juga, seolah-olah kilauan tidak memiliki ki roh mendalam. Anak muda, tidak perlu mencari lagi. Aku hanyalah makhluk spiritual. Aku tidak akan memiliki ki roh mendalam. Aku hanya akan memiliki beberapa energi spiritual. Petik 2. Suara jernih dan tajam muncul dari siluet. Su Yun terkejut. Makhluk rohani, sama seperti penatua pedang. Dia melihat makhluk spiritual yang tembus cahaya. Saat orang ini melangkah ke lantai, dia menegakkan punggungnya. Dia tampak hampir berusia 30-an dan sangat ramah tanpa banyak martabat. Sulit dipercaya bahwa ini adalah dewa pembunuh dari kuil roh jahat. Terima kasih telah menyelamatkanku, anak muda. Aku, Kaisar jahat Xin Wu akan mengingat rasa terima kasih ini. Siluet itu membuka mulutnya tetapi nada suaranya tidak sedingin es. Sebaliknya, ada semburat kehangatan. Tolong jangan. Aku telah menyelamatkan kamu hanya karena aku harap kamu dapat membantu aku meninggalkan alam jahat dan mengirim aku kembali ke benua bela diri langit. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada penjaga kamu. Tanpa bantuannya, kamu mungkin bahkan tidak melihat cahaya siang hari. Aku mengerti. Kaisar jahat Xin Wu mengangguk. Melihat Cheng Xie yang emosional, dia berjalan mendekat dan dengan tubuh tembus pandangnya, dia membantunya berdiri. Meskipun kuil roh jahat tidak bisa menang, tapi aku tidak menyesal karena aku memiliki pelayan paling setia di alam jahat. Kamu bukan hanya penjaga aku. Kalian adalah saudara-saudaraku. Kaisar jahat Xin Wu sama sekali bukan orang yang sombong. Ada rasa terima kasih dalam suaranya. Menguasai. Cheng Xie menangis. Melihat ini, Su Yun akhirnya memahami kepribadian Kaisar. Jika dia menginginkan kesetiaan, seni bela diri dan perang berdarah tidak akan pernah berhasil. Mungkin, Kaisar juga setia dan menempatkan persahabatan sebagai prioritas utamanya dan karenanya, para penjaga sangat setia kepadanya. Jangan sedih, Cheng Xie. Meskipun tingkat kultivasi kamu sangat lemah sekarang, kamu harus ingat, kamu pernah menjadi seniman bela diri yang kuat. Mungkin kita tidak lagi sehebat dulu, tapi dulu kita pernah memilikinya, bukan? Kaisar menghibur. Ya Tuan. Cheng Xie menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Di mana sisanya? Mereka semua mati dalam pertarungan tadi. Kapten Li Chongtian telah meninggal. Makhluk jahat dan serakah akan datang untuk kita sekarang. Serigala serakah itu. Kaisar jahat Xin Wu mengepalkan cengkeramannya erat-erat. Dia kesal karena dia tidak cocok dengan Raja jahat serigala serakah dalam kondisinya saat ini. Tuan,
Mari kita mencari tempat dengan harta karun dan berencana membangun kerajaan bersama. Dengan kemampuan Master, kita bisa memulai perang dengan Greedy Wolf lagi. Cheng Xie menyatakan. Kemudian, Kaisar terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, aku hanya jiwa yang tidak memiliki apa-apa lagi. Bagaimana aku bisa memulai lagi? Cheng Xie, aku menghargai kesetiaanmu tapi aku tidak bisa melakukannya. Kemampuanku tidak bisa menandingi kesetiaanmu. Tuan, tolong jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Merupakan kehormatan bagi aku untuk dapat melayani Tuan. Tuan, ada begitu banyak metode rahasia di alam jahat, aku yakin Tuan dapat hidup di tubuh baru. Kami mungkin masih memiliki kesempatan. Mata Cheng Xie sedikit tumpul saat dia bergumam. Apakah benar-benar ada kesempatan? Huala. Saat itu, mahkota ilahi di kepala Kaisar meledak dengan cahaya hitam. Cahaya hitam melesat lurus ke langit dan ke kejauhan, membentuk jembatan hitam setinggi langit. Tidak ada yang tahu kemana jembatan itu menuju. Ketika Kaisar melihat ini, wajahnya berubah. Licik, benar-benar licik. Aku telah gagal di tangan orang ini. Kaisar jahat Xin Wu tidak puas saat dia berkata dengan gigi terkatup. Tuan, apa yang terjadi? Cheng Xie menatap jembatan hitam dengan kaget saat dia bertanya pada tuannya. Dia telah menyegel mahkota ilahi ini. Apa? Sejak kapan dia? Apakah dia melakukan itu? Cheng Xie tercengang, jika dia telah memasang segel, mengapa dia tidak mengambilnya saja? Bukankah mahkota ilahi adalah tujuan utamanya? Kamu tidak mengerti, Cheng Xie. Meninggalkan segel dan mengambil objek adalah dua konsep yang berbeda. Dengan metodenya, dia bisa menyelesaikan segalanya di kuil roh jahat. Atau bahkan mungkin ketika kamu mengambil mahkota ilahi, dia telah meletakkan segel ini secara diam-diam. Dia benar-benar tak tertandingi. Petik 2. Kalau begitu, Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ayo kabur sekarang. Cheng Xie berkata dengan ketakutan. Melarikan diri. Kaisar hanya menggelengkan kepalanya, tidak ada cara untuk melarikan diri. Begitu aku meninggalkan mahkota ilahi, aku akan mati. Jika aku tidak meninggalkan mahkota ilahi, maka aku tidak akan pernah meninggalkan jembatan ini. Dengan kekuatan kita yang bertambah, kita tidak akan pernah bisa menghilangkan segel ini. Aku takut hari ini menandai akhir hidupku. Guru, tidak mungkin. Kamu baru saja kembali. Aku ingin kamu memimpin kami lagi. Aku ingin kamu membawa kembali hari-hari yang mulia itu. Cheng Xie meneriakkan paru-parunya. Dia terlihat sangat sedih. Kaisar tetap terdiam. Dia mengalihkan pandangannya ke Su Yun yang terlihat tenang. Kemudian dia mengungkapkan senyum pahit, anak muda, aku tidak berharap aku sendiri pergi begitu kami baru saja bertemu. Aku sangat menyesal, Su Yun bergumam. Aku tidak peduli apa yang mendorong kamu, tetapi kamu telah menyelamatkan hidup aku, apapun yang terjadi. Bahkan jika aku akan mati. Sebelum aku mati, aku hanya memiliki satu hal lagi untuk diselesaikan dan aku harap kamu akan membantu aku. Tuan Kaisar, tolong beritahu aku. Baik. Kaisar jahat Xin Wu mengangguk dan berkata, pertama, aku harap aku bisa membunuh Tuan jahat serigala yang rakus ini dan membalas dendam untuk kuil roh jahat aku. Itu adalah keinginan aku. Aku bukan orang baik. Tidak peduli berapa banyak aku telah berdosa, aku harus membunuhnya. Itu terdengar sangat licik dan licik. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang dalam keadaanmu saat ini. Kecuali jika kamu dapat melarikan diri dari Tuan jahat serigala keserakahan dengan lancar. Petik 2. Aku tidak bisa. Tapi meskipun aku tidak bisa melakukannya, kamu bisa. Kata-kata Kaisar jahat Xin Wu membingungkan Su Yun. Tanpa menunggu Su Yun untuk memproses dan menjawab, dia melanjutkan, kedua, itu adalah sesuatu yang ingin aku lakukan. Anak muda, kamu telah menyelamatkan aku. Sebagai bentuk rasa terima kasih, aku akan membantu kamu meninggalkan alam jahat. Sebenarnya sangat mudah untuk meninggalkan alam jahat. Kamu hanya perlu menemukan sumber asal kekosongan. Ada begitu banyak sumber kekosongan di alam jahat. Tapi menurut apa yang aku tahu, ada satu yang khusus di pintu sekte pedang jahat. Itu dijaga oleh penjaga pedang jahat. Kamu dapat memohon agar mereka membuka pintu dan membiarkan kamu kembali ke benua bela diri langit. Tapi, tanpa tingkat kultivasi murni, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari alam jahat. Jadi anak muda, aku tidak hanya memberitahumu bagaimana pergi ke benua bela diri langit. Aku akan memberikan kamu bakat dan kultivasi aku. Petik 2. Ketika Su Yun mendengar itu, dia menatap Kaisar dengan bingung. Dia menoleh ke Cheng Xie di sisinya dan berkata dengan cemas, Kaisar, Cheng Xie ada di sini. Mengapa kamu tidak memberikan bakat kamu kepada kamu? Mengapa kamu memberikannya kepada aku? Petik 2. Dia telah memenuhi takdirnya. Itu lebih dari cukup. Jika aku memberikan bakat dan kultivasi ini kepadanya, dia tidak akan dapat memaksimalkan potensinya. Sebaliknya, kamu memiliki bakat yang kuat, manusia. Jika kamu mendapatkan apa yang aku miliki, aku percaya kamu dapat mengembalikan kemuliaan kuil roh jahat. Terima mahkota ilahi. Bantu aku membunuh makhluk jahat itu. Dia berkata dengan ringan dan mengulurkan tangannya untuk meraih mahkota ilahi. Mata Cheng Xie tumpul, lututnya di lantai dan kepalanya di lantai. Dia tidak berani melihat ke atas tetapi dia tidak menangis atau berteriak lagi. Dia tahu kuil roh jahat sedang jatuh, tapi kuil roh jahat baru bisa dibuat. Su Yun menatap telapak tangan pucat yang tembus pandang saat jantungnya berdebar kencang dan kencang. Apa yang mengendalikan segalanya? Mungkin itu hanya takdir. Dan
Dengan cincin ringan, mahkota ilahi dilepas. Pada saat itu, tubuh spiritual kaisar langsung berubah menjadi mutiara uap. Dia tersenyum pada Su Yun. Memegang mahkota ilahi di tangannya, dia menunggu jawaban anak muda itu. Bahkan ketika waktu hampir habis, Su Yun tidak ragu-ragu. Mengambil napas dalam-dalam dan pedang kematian di tangannya, dia berlutut di depan kaisar jahat Xin Wu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah Raja Kuil Roh Jahat. Kaisar jahat Xin Wu tersenyum dan menganugerahkan mahkota ilahi di kepala Su Yun dengan ringan. Kemudian, mahkota ilahi berubah dan berubah menjadi sinar segel seperti naga di dahi Su Yun. Gelombang energi dan kekuatan meledak dari segel dan masuk ke tubuhnya. Dalam sepersekian detik itu, tubuh spiritual tembus pandang benar-benar menghilang ke udara dan melayang bersama angin ke langit malam yang penuh bintang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.